apakah saya punya kemampuan? Ya, thank you ya. Saya ulang ya. Nanti biar panik nanti boleh mendengarkan ini ya. Apa saja komen dari teman-teman kita ini semua ya. Oke, saya bacakan lagi. Imut, panutan sejati. Yes. Kemudian full of spirit, luar biasa semangatnya, nggak pernah padam. Mental saya digembleng untuk bisa tidak menyerah. Is the best. Aduhai. Aduhai itu apa ya? Terbaik, Masya Allah. All out banget buat AFC, luar biasa. Yes, teman-teman. Bagi saya juga secara pribadi, Masya Allah ya. Semua yang teman-teman tadi katakan memang nggak pantang menyerah, nggak pandang bulu, booster, yes betul banget. Masya Allah ya, benar-benar saya juga setuju 1000% ya, muda, pekerja keras, dan wah itu ada berapa kata itu ya, minta satu kata aja sampai banyak banget tuh kata-katanya. Oh iya betul, semuanya truly benar banget teman-teman sahabat semua, setuju saya. Dan Alhamdulillah ya, tidak sombong, baik hati, suka menabung, jagoan, lagi pula pintar. Kayak si boy ya. Iya, iya, iya. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Semua kita kembalikan kepada Allah ya, teman-teman. Allah lah yang membuat Pak Niko seperti sekarang ini. Dan tentunya doa-doa kita, mudah-mudahan ya, benar-benar untuk menjaga keistiqomahan beliau, kemudian juga untuk menjaga semangat, dan juga untuk membuat eh, transformasi benar-benar terjadi di AFC. Setuju kan ya? Oke, masih terus loh, di sini masih terus lagi Bontang hadir tidak tebang pilih. Yes, betul ya. Lope banget deh pokoknya, Masya Allah, Bun, lope-lope ya. Iya, doa terbaik untuk Panik dan keluarganya. BTW anyway, Baswe, gimana Bu Anisku sayang? Apakah sudah otre? Siapkah Ibu untuk kita mendengarkan dulu? Karena teman-teman banyak nih, teman-teman sahabat-sahabat baru kita di sini ya, yang tentunya ingin tahu nih, apa sih ini AFC Muslim Trainer ya teman-teman ya, Masya Allah ya. Pengen tahu seperti apa, dan penggagas dari AFC Muslim Trainer ini adalah tadi yang saya katakan, duo ya, pasangan suami istri, Ibu Anis Rahmawati dan Bapak Norma Edi Yusuf. Nah, gimana Bu Anis, Pak Ney, apakah sudah ready? Are you Ya, siap, ready? siap, Oke, siap. siap. Silakan, Udah Bu mana Anis. ada Paniko udah hadir loh, Paniko udah hadir. Oh, Pak Niko udah hadir. Tadi Pak Niko mendengarkan nggak ya komentarnya teman-teman? Satu kata tentang panik. Iya, oke. Silakan, Bu Anis. Ya, jadi saya sebentar aja ya. Pak Yusuf boleh Iya. dibantu nggak Pak Yusuf? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Ya, pagi, Alhamdulillah pagi. kita Pagi, bisa. pagi. Iya, Alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini ya. Dan ini acaranya sangat spesial banget. Kita halal bihalal online dan ada spesial guest star yaitu Pak Niko. Nanti bagaimananya akan diisi oleh Pak Niko sendiri. Nah, saya cuma sekilas saja memperkenalkan AFC Muslimpreneur yang memberanikan diri membuat ini sebetulnya sejak awal bisnis menjalankan bisnis AFC ya boleh di slide selanjutnya. Kalau niatan utamanya sebenarnya karena eh, apa yang kita lakukan di dunia termasuk bisnis AFC ini pengennya tuh Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Jadi lillahi ta'ala walaupun pada dasarnya nggak mudah ya teman-teman karena kita di dunia kan kadang-kadang juga lillah karena konnichiwa-nya gitu ya. Makanya kita bikin ini biar nggak tergelincir. Nah, background sebetulnya kalau dari saya pribadi karena saya pernah mengalami mati suri teman-teman dan pada saat itu walaupun saya sudah berhijab, ternyata dalam proses perjalanan saya 5 hari itu saya nggak selamat gitulah intinya. Jadi itu yang membuat saya kalau saya menjalankan bisnis pengen banget komisarisnya adalah Allah. Kalaupun kita tergelincir Ibu, itu cepat sorry Ibu dikembalikan. Anis. Nah, Muslimpreneur Boleh, ini ya sorry, ini mm, suaranya bergema, Ibu. Boleh yang satu dimatikan dulu? oh mungkin karena terlalu dekat ya sama Iya. Oke, tes dicoba tes lagi. aman. Masih bergema. Yang satu mungkin dimatikan off aja Oh, suaranya. Putar. Pak Yusuf udah, ini udah mati. Berarti Bapak yang harus. Udah mati. Oke, eh kalau begini aman teman-teman.
Aman, silakan. Oke, tadi udah kedengeran kan, jadi nggak perlu diulang ya. Oh iya, lanjut aja. Lanjut ya. Oke, eh, biar singkat, jadi kita langsung fokus pada acara. Ini kalau dari eh, reportnya di sini lahirnya tahun 2024 ya. Kemudian anggotanya kurang lebih 164. Tujuannya yang tadi sih sebetulnya kalau dalam bahasa gampangnya apapun yang kita lakukan kita lurusin lagi ke Allah. Pastinya kita semua di sini justru dimulai yang sedang belajar Islam gitu ya untuk menjadi lebih baik. Oke, boleh segera Pak Yusuf di slide selanjutnya. Nah, kami jadi berharap sih mudah-mudahan bisa lebih banyak gitu ya. Jadi terjalin ukhuwah, sinergi dari grup manapun. eh, Intinya balik lagi dekat dan cinta pada Allah dan Rasulullah ya. Mayoritas memang dengan online karena kita di seluruh Indonesia ya. Walaupun mungkin setahun 2 kali kita ketemu offline. Ya, silakan next selanjutnya. Nah, untuk beberapa kegiatan, pertama kami ada pertemuan online hari Selasa dan Kamis jam 7 pagi. Karena memang kebanyakan ibu-ibu ya, emak-emak gitu ya. Jadi jujur aja memang kebanyakan off kamera, tapi kegiatan utama pada saat pertemuan online itu adalah kita melakukan zikir pagi yang dipimpin oleh Gus Dar. Nah, Gus Dar ini belakangan memang join. Nah, beliaulah ustadznya sebenarnya. Kalau kami yang awal-awal ini kayaknya mahrojnya tuh belum bagus ya, masih belajar gitu. Tapi Gus Dar alhamdulillah mahroj ngajinya bagus. Jadi zikir pagi eh, dipimpin oleh Gus Darmadi. Kemudian kalau di dalam WhatsApp grupnya itu diingatkan oleh Mbak Novi dari Bandung ya. Kemudian kita juga ada sedekah subuh, kita kumpulin ya. Kemudian ada sedekah Jumat. Kemudian kami juga ada hataman Al-Quran. Jadi setiap minggu kami hataman Al-Quran. Jadi misalnya minggu ini saya juz 1, maka minggu depan saya juz 2, juz 3. Jadi nanti setiap orang itu eh, ada gilirannya per juz gitu. Insya Allah dalam 30 minggu kita akan, satu orang akan hatam. Nah, kita akan ada doa hataman Al-Quran itu biasanya setiap Kamis gitu ya. Kemudian kami juga mereminder ya melalui WhatsApp group untuk sholat tahajud, zikir pagi dan petang tadi. Ada pelatihan yang biasanya disampaikan oleh tadi Gus Dar, Ustadz, sekaligus juga hipnoterapis gitu ya. Oke, next selanjutnya. Oh, kami juga ada buka puasa bersama online, buka puasa sunnah. Biasanya sebulan sekali aja sih yang ketemuannya ya. Itu biasanya hari Senin gitu. Oke, nextnya Pak Yusuf. Nah, ketika di dalam Zoom, selain kita zikir pagi dan juga hataman, itu biasanya sharingnya itu dalam kodenya itu nasyid ya. Nasyid itu yang pertama ketika teman-teman sharing, paling setiap Zoom itu paling 3 atau 4 orang ya. Itu dimulai dengan nawaitu. Jadi meluruskan kembali bisnisnya di AFC ini Bismillahirrahmanirrahim gitu. Karena yakin banget kalau kita kejar akhirat dunianya itu dapat gitu ya. Kemudian syukur dan sabar seringnya dalam menjalankan AFC ini ya. Jadi kan pastinya diuji dengan kesabaran dan juga bagaimana kita bersyukur setiap hari ya termasuk dengan nafas yang sampai saat ini masih diberikan. Kemudian ikhlasnya itu apa? Lalu yang sering itu mendoakan. Jadi kalau sehari itu ada 4 orang ya berarti akan ada doa dari setiap 4 orang itu untuk kita semua. Oke, silakan Pak Yusuf selanjutnya. Iya, nah ini beberapa kegiatannya ya memang mayoritas online 80%. Next next ya ini pagi-pagi jadi dibuka foto itu kalau lagi foto terakhir aja sebelum Zoom-nya ditutup. Biasanya ibu-ibu ada yang sambil masak, ada yang sambil cuci piring itu diizinin gitu ya. Nah ini ketika eh, bootcamp-nya ya sudah terjadi itu 2 kali. Kurang lebih mungkin itu ya, teman-teman. Ini tadi buka puasa bersama, itu tadi fotonya dari Ustadz Gusdar. Baik, terima kasih. Intinya kami adalah orang-orang biasa ya. Yang Ustadz cuma satu, itu juga belakangan hadir. Jadi maksudnya kita ini benar-benar biasa lagi belajar untuk menjadi Islam yang lebih baik. Itu silakan Mbak Mona.
Maaf lahir batin teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anis Rahmawati, Masya Allah ya. Terima kasih juga Pak Ane yang ada di belakang layar. Oke, tadi langsung ada pertanyaan, gimana cara gabungnya? Gimana pengen ikutan? Masya Allah ya, nanti boleh mungkin tulis di kolom komen ya, Bu Anis boleh dibantu untuk caranya seperti apa. Wah, seneng banget nih. Semangatnya teman-teman ya, langsung nih untuk gabung dan seneng banget untuk bisa teman-teman gabung ya di Muslimpreneur, karena semua ini adalah untuk kita, dari kita, dan tentunya untuk kebermanfaatan. Oke, teman-teman, luar biasa nih. Udah bertambah 300 juta orang. Ya, ya Kak Wawan ya, pengen gabung nanti ada caranya Kak Wawan ya. Terima kasih. Oke, teman-teman, ya sabar ya. Ini tadi kita sudah Pak Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Niko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Banyak yang bilang Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji. Itulah. Doa itu ya. Amin, Masya amin, Allah amin. ya. Iya, luar biasa. Aduh, panik, happy banget Bapak. Ini jujurly kan sangat-sangat mendadak.com ya acara ini, tapi Alhamdulillah dimudahkan Allah. Dan kami Amin. tahu betul bagaimana sibuknya Pak Niko, teman-teman. Masya Allah ya. Kita thank you banget nih buat Pak Niko. Di sela-sela lagi menyiapkan buat acara di hari Sabtu, belum lagi nanti SOS, belum lagi nanti keberangkatan ke China, belum lagi juga teman-teman seperti kita ketahui ya, ini dengan gonjang-ganjing dunia yang sedang war-war di sana ya, yang mudah-mudahan tidak berdampak apapun ya terhadap AFC, tapi beliau Masya Allah ya masih menyempatkan untuk acara di malam hari ini. Pak Niko, nah Siap. ya kita ketahui, calon ustadz besarnya AFC Haji Nicholas Rampisela. Amin ya Allah, qabul ya Rob, Masya Allah, tabarakallah. Panik, ini kami melihat betul ya perubahan banget ya. Dan salah satunya ini jujur lihat teman-teman spill dikit. Kemarin kebetulan kita lagi ada acara di apa namanya di Saint Maurice gitu ya. Terus persis pada saat lagi waktu azan asyar, beliau keluar kamar mandi dan kemudian bersiap-siap ngambil air wudhu untuk sholat Allahu ya Karim. Teman-teman, hidayah datang kepada siapapun dan itu luar biasa ya, Masya Allah ya teman-teman ya. Termasuk beliau juga yang kemarin tiba-tiba menginisiasi untuk ada acara berbuka puasa ya kan ya, Masya Allah ya teman-teman yang berkesempatan hadir ya, bisa merasakan bagaimana nuansanya, Masya Allah ya. Dan ini juga beliau sempatkan hadir. Nah, Pak Niko gimana sih apa yang dirasakan setelah kita bisa sebut hijrah kali ya, Panik ya. Silakan Panik. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ini dadakan ya teman-teman ya. Awalnya saya ajak Mbak Anis karena kan saya mau bikin Zumba tuh, tapi nanti ya mau bikin Zumba khusus syar'i, maksudnya ya udah wanita-wanita aja gitu loh. Cuma kan teman-teman kalangan Muslim kita di Jabodetabek kan kurang banyak gitu loh, makanya saya ajak Mbak Anis. Kalau di Bandung kan saya biasa mengandalkan diri sama Nesta. Ya karena kan komunitasnya kita kalau Jabodetabek kan nggak terlalu banyak kan. Jadi saya mau bikin kayak Zumba bareng tapi versi syar'i. Nah kemarin yang ini tuh Zumba yang ini mau dites dulu gitu loh masanya gitu loh. Nanti kita baru udah orang mau accept nih tapi kalau syar'i lebih bagus. Nah, kan saya mau cek dulu kan teman-teman. Takutnya kalau bikin pertama soalnya kan komunitas kita agak di kota Jabodetabek agak dikit gitu loh. Nah soal saya nggak enak ya teman-teman panggil hijrah ya, soalnya saya ya sedikit aja lebih baik, bukan artinya serem kalimat-kalimatnya soalnya ya, gitu loh Mbak Mona. Jadi tadi pertanyaan apa sampai lupa loh saya kalau udah dibahas-bahas kayak hijrah gitu langsung senyum culun gitu. Iya, iya. Apa sih bagi Pak Niko ya makna hijrah dan kemudian apa yang dirasakan nih? Apa namanya setelah hijrah ini, Pak Niko? Oke, jadi saya cerita dulu ya teman-teman ya. Jadi kan saya Muslim itu, saya kan mualaf. Terus kurang lebih 14 tahun yang lalu lah. Jadi saya mutusin mualaf. Tapi karena kita di sini insya Allah mestinya Islam semua ya teman-teman ya. Saya takut ada kalimat yang menyinggung nih yang buat yang non Muslim ya. Jadi kan saya pertama teman-teman harus tahu 14 tahun yang lalu tuh kan dakwah Islam kan kayaknya masih offline gitu ya.
Jadi jadi saya tuh baca, singkat cerita saya baca, kitab suci, Alkitab, lalu saya merasa kayaknya, kayak ini bagi saya ya, mudah-mudahan kita di sini jangan tersinggung loh. Saya merasa kayaknya nih, kalau saya baca Alkitab bahwa di dalam Alkitab itu jelas mengarah bahwa harus muslim gitu loh. Itu makanya makanya teman-teman kalau saya bikin, nggak tahu lah orang ngomongnya apalah, saya kalau bikin konten tentang dakwah, saya nggak mau terlalu keras, ngerti ya teman-teman ya? Karena kan jadi orang-orang yang non itu dia dengernya mungkin jadi nyaman gitu loh. Jadi saya, bawaannya gitu karena saya kan datang dari non Islam, beda ya teman-teman ya yang datangnya dari Islam. Jadi waktu saya baca Alkitab, lalu saya merasa kayaknya ini gua harus ke Islam deh gitu loh, karena di Alkitab tuh jelas banget tuh kayak nyembah Allah gitu loh. Yesus sendiri nggak pernah klaim dirinya sebagai Tuhan tuh teman-teman, sama sekali nggak pernah. Jadi singkat cerita saya mualaf. Nah, detik mualaf itu teman-teman adalah detik-detik saya kurang lebih main MLM. Nah, cuma zaman dulu kan teman-teman tahu ya, 14 tahun yang lalu tuh nggak gampang. Kayak di YouTube tuh belum ada tuh teman-teman, ngerti nggak? Kayak ikro, sholat, sunnah, hadis-hadis gitu tuh nggak ada di YouTube teman-teman. Zaman 14 tahun yang lalu tuh YouTube nggak kayak hari ini. Gitu loh teman-teman. Jadi tuh saya kayak, udah yang penting gue udah menyembah Allah yang benar. Ya udah, gue maksudnya saya nggak sholat. Nah itu buruknya tuh saya nggak sholat. Lalu Allah tuh, maksudnya gini loh, dia kasih saya harta dunia, tapi dia nggak kasih saya kemauan sholat. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi kan kalau zaman dulu tuh kayak otak kita ya, otak saya masih gini loh kayak, ya gue udah dikasih semua, ngerti nggak sih? Ya ini saya jujur aja ya, ini kan bukan hal yang bagus ya, makanya saya cerita secara jujur aja. Toh ini di kalangan kita sendiri ya, bahwa saya nggak tahu bahwa sholat itu adalah karunia. Ngerti kan teman-teman ya? Saya ngerasa, aduh repot banget nih sholat. Ketika sih teman-teman, karena saya rasa kalau teman-teman nonton Zoom saya 4 tahun yang lalu tuh saya masih klaim kok saya jarang mandi, yang gitu-gitu loh. Jadi saya tuh kayak, halo? Aman. Ya, aman. Aman ya? Aman. Ya, jadi seperti Ivan Gunawan dong panik. Apa tuh Ivan Gunawan? Bestinya Ivan Gunawan ya? Saya nggak tahu Ivan Gunawan kayak apa. Cuma maksudnya Iya. kemauan untuk sholat tuh hampir nggak ada. Puasa ikut-ikutan aja. Tahu nggak sih teman-teman puasa ikut-ikutan? Kayak istri puasa, ya udah saya 3 hari pertama gitu loh. Nanti kalau udah mau 3 hari terakhir, jadi dibilang muslim ya muslim, tapi nggak pernah menjalankan rukun-rukunnya lah. Kira-kira gitu loh teman-teman loh. Sholat nggak ada. Soalnya apa? Kebetulan Allah tuh kasih harta dunia. Kebetulan. Ya teman-teman tahu dikit lah ya. Kita kan kalau lagi susah dekat sama Allah, banyak doa. Kan kadang kalau udah ada duit kan lupa sama Allah kan. Gitulah kira-kira gitulah. Jadi saya tuh ngerasa kayak, ya udah jalanin aja. Yang penting gue nyembah Allah yang bener. Kan zaman dulu nggak ada dakwah loh. Teman-teman harus tahu ya, dulu dakwah itu ya masjid ke masjid. Beneran. Jadi kalau saya orang yang nggak pergi ke masjid, ya pasti nggak dapat dakwah. Belum kayak hari ini pengajian saya bisa akses YouTube ustadz-ustadz hebat. Dulu kan nggak ada teman-teman. Jadi udah berlalu gitu aja. Nah, jadi saya berlalu gitu aja sampai suatu hari kan ngelihat teman-teman lah ya kayak Ernesta hijrah gitu ya, ngelihat teman-teman. Lalu saya nggak pernah ngerti tuh. Wah buset ya, kayak dia hebat lah gitu loh. Sampai suatu hari istri saya minta saya, kita umroh yuk. Nah ini ceritanya lucu teman-teman, karena kan umroh itu saya kan dari Inggris ke Prancis. Yang trip kemarin saya extend ke Prancis, lalu kita mutusin Desember yuk umroh. Kenapa? Karena adem. Nah kalau teman-teman bisa lihat di Instagram saya, itu bahkan saya tulis umroh itu Arab trip, tau nggak? Kenapa saya tulis Arab trip teman-teman? Karena sebagai orang yang nggak pernah umroh dan saya nggak ikut travel. Jadi saya umrohnya tuh private. Saya, istri saya, mama saya, adik saya, adik ipar. Udah kita pergi umroh. Jadi saya private banget sama Pak Haji sama Bu Haji. Orang IFC lah, yang IO kita. Jadi saya pergi umroh, otak saya tuh nggak kayak umroh ibadah. Ngerti ya teman-teman ya? Otak saya apa?
jalan-jalan ke negara Arab. Ya itulah, coba kalian bayangin deh. Nah, bahkan paling lucunya apa? Begitu sampai tuh di Jeddah, hal yang pertama saya minta ke mutawifnya tau nggak apa? Kita ke mall yuk. Otak saya masih begini, karena nggak ada itinerary. Kita ke mall yuk. Saya pengen makan steak. Jadi tulisannya kayak gitu tuh pertama kali. Saking kacaunya. Lalu saya pergi ke Madinah, teman-teman, langsung dari Jeddah naik kereta ke Madinah. Ini suara saya nggak putus ya? Enggak. Aman, aman. Aman, Oke. aman ya. Aman Pak Niko. Soalnya kadang kalau semuanya diem juga saya ada mikir, ini pada denger apa saya yang freeze tuh. Aman. Aman Iya, ya? agak mendengarkan terhubung gitu ya. Iya, 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 iya. Nyimak. Oke, sip. Ya, jadi saya ceritain dulu ya, teman-teman ya. Jadi mohon maaf kalau panjang. Jadi waktu saya ke Madinah, saya jujur aja, di Madinah saya baru adaptasi aja. Oh, sholat gitu loh. Sholat apa qobliyah, sholat. Oh, sholat baitul masjid apa? Soal baitul masjid ya udah sholat, ikut-ikut aja. Belum ada rasa apa-apa. Bahkan sampai saya ke Raudoh, nggak ada rasa apa-apa. Ya namanya bebel ya teman-teman ya. Nah ini yang mulai jalan ceritanya mulai beda ketika saya mau ke Mekah. Jadi waktu saya mau ke Mekah kan saya naik bis tuh teman-teman. Jadi saya ambil mikot di Bir Ali. Baru saya mau ke Ka'bah. Nah teman-teman kan tahu kan. Nih saya mau tanya sama teman-teman. Teman-teman tahu nggak bahwa banyak tuh mitos-mitos tuh di Ka'bah nggak bisa lihat Ka'bah. Iya kan? Iya. Di Ka'bah nggak bisa lihat Ka'bah. Nanti apa yang dilakukan kadang dibales di situ. Bisa hilang lah, apalah. Nah jujur aja. Jadi saya waktu naik bis itu dari dari Madinah ke Mekah itu kan 3 atau 4 jam. Saya tegang tuh teman-teman. Wah saya takut banget. Di Madinah kan adem, enak gitu loh. Jadi saya santai aja. Cuma sholat ya udah sholat. Adaptasi lah, masih adaptasi. 5 waktu lah di situ. Nah sampai di Ka'bah di bis itu saya udah gemeteran. Tangan kaki saya udah dingin. Tahu nggak kenapa? Karena saya kan baru tahu bahwa ternyata umroh itu kan undangan Allah. Iya. Ya kan? Saya baru tahu tuh. Bayangin otak saya kan kira trip. Saya baru tahu ini undangan Allah. Nah saya mulai pucat. Muka saya udah putih. Yang lain tidur. Istri saya tidur. Ada Pak Haji mutawif saya tidur. Jadi ini momen yang tepat. Saya udah takut dalam hati saya. Ini serius. Sumpah demi Allah saya takut. Udah tuh saya merasa kayak mati gua kan kalau ini undangan Allah, saya mana pantas diundang sama Allah. Nah itu loh otak saya kayak gitu tuh teman-teman. Saya nggak mungkin pantas diundang sama Allah. Kenapa? Karena saya orang yang sering melupakan Allah. Jadi dulu kalau teman-teman lihat story saya selalu bilang saya pendosa. Karena waduh, gue diundang Allah, maksudnya banyak orang yang lebih layak diundang. Yang mungkin sholatnya bagus, mungkin fikihnya bagus, akhlaknya bagus. Saya nggak suci-suci banget lah teman-teman. Saya jujur aja lah, saya bukan malaikat. Saya paling anti lah kalau dibilang orang baik aja saya pasti mundur. Saya selalu kan di AFC saya bilang, lo kalau mau lihat orang baik, lihat Michael Tampi sama Ernest lah. Jangan lihat saya. Saya selalu kayak gitu kok. Saya kalau mau lihat manajemen, saya pernah tulis tuh di AFC tuh. Teman-teman lo kalau mau lihat manajemen yang pantas itu mungkin Ernest atau Mike. Karena mereka kan lebih layak kalau figur manajemen. Kalau saya anggap aja security lah, gitu loh. Saya nggak pernah lah. Jadi saya anggap, waduh, ini di bis nih. Mampus gua. Saya dalam mati gitu. Mampus gua nih kalau gua nggak lihat Ka'bah gimana? Kan saya orangnya logis, ngerti ya teman-teman ya. Saya takut, wah ini jangan-jangan Allah undang gua, mau maksudnya kayak, lo rasain lo, kira-kira gitu loh. Jadi saya udah penuh ketakutan guys. Wah saya takut. Saya kan manusia yang jarang takut teman-teman. Maksudnya saya orangnya kan keras, berani. Oh di bis itu saya kayak tikus. Lalu saya nangis, jujur aja saya nangis karena aduh tangan kaki saya dingin. Maksudnya ini saya pasti, otak saya secara logika orang yang kayak saya diundang di sini, saya pasti mau dikenain hukuman, mau dikenain sanksi lah. Nah jadi saya udah nangis tuh di bis. Saya nggak gengsi ya, kenapa? Kebetulan istri saya tidur. Mama saya tidur. Wah, udah gua sendiri nih. Udahlah. Jadi saya nangis. Saya udah takut gitu. Saya takut. Aduh, gue diundang nih buat diapain ya? Kalau gua nanti nggak bisa lihat Ka'bah gimana ya? Wah, itu pikirannya buruk. Nah, teman-teman harus tahu. Jadi konten saya yang bikin umroh itu kan sengaja saya kontenin. Kenapa? Buat diri saya.
Karena itu experience saya. Jadi yang DM itu konten saya itu bisa 800-900 orang tuh yang lihat story-nya ya teman-teman ya. Nah, saya akhirnya buka DM. Nah, saya masih inget DM-nya, mungkin dia tim All Star, namanya Syam Shirley. Saya nggak tahu namanya sekarang di IG dia suka ganti-ganti nama lah. Jadi ini orang saya follow aja enggak. Jujur aja ya, orang ini saya follow aja enggak. Tapi saya buka DM-nya. Nah, orang ini marah-marah Kak ke saya. Nah, singkat cerita ya, saya kasih tahu nih marah-marahnya ngomong gini. Dia bilang, Panik, Anda nggak boleh bilang diri Anda pendosa. Karena Allah aja nggak pernah bilang dia pendosa. Dia bilang umatnya aja yang menutup diri. Orangnya pakai cadar gitu. Dia bilang, kamu nggak boleh bilang diri kamu pendosa. Allah itu aja manggil orang yang maksudnya yang nggak ke Islam aja bilang hamba yang menutup diri. Apalagi Panik, saya kasih tahu ya. Dia ngomong gini nih. Kalimatnya saya ingat bulat-bulat. Dia bilang gini, Pak Niko saya kasih tahu ya, Pak Niko itu adalah umat yang paling Allah sayang. Udah nggak ada lagi yang lebih disayang daripada Pak Niko. Satu, dibikin mualaf. Kedua, dikasih keluarga lengkap, dikasih keluarga harmonis, harta dunia dikasih, bisnisnya dibikin lancar. Lalu hari ini dipanggil lagi langsung ke rumah Allah. Nah ini kalimat dia nih. Jadi Pak Niko saya kasih tahu ya, banyak di luar sana, ada yang mohon maaf ya, yang mungkin dikasih dunia keluarganya berantakan. Ada yang mungkin dikasih dunia tapi belum dipanggil ke rumah Allah. Jadi dia ngomongnya kurang lebih gitulah. Jadi Pak Niko stop bilang diri lu pendosa, stoplah bilang gini-gini karena sesungguhnya Allah nggak ada lagi yang lebih sayang daripada umatnya, maksudnya ke Pak Niko. Ini kenapa nih? Suaranya hilang. Aman, aman. Aman, jelas. Aman, kedengaran. Bagus. Nah, teman-teman, dari chat itulah, percaya atau enggak, itu ngubah semua aura saya. Jadi saya dari merasa bahwa saya akan dihukum, saya akan mungkin saya nanti nggak lihat Ka'bah. Ada perasaan gitu teman-teman. Maksudnya saya udah ngebayangin ya. Keluarga saya masuk Ka'bah, semua udah nangis, kok gue nggak lihat Ka'bah ya? Ada dong namanya kita pendosa. Teman-teman saya 14 tahun Muslim. Sholatnya tuh bukan hitung jari juga ya. Ya mungkin hari Jumat sekali-sekali, ngerti ya? Subuh nggak ada cerita sholat subuh nggak ada. Nah jadi begitu saya menganggap Allah ngomong ke saya lewat Shirley ini. Halo, Halo, hilang. putus. Iya. Hilang. Iya. Wah, ini bagaimana Panik masuk ya? Udah 300 teman-teman. Oke, sebentar ya. Harus Kelempar ada ya. Iya, harus kelempar. Harus ada satu yang hilang nih, yang keluar dulu teman-teman. Aduh, Masya Allah ya. Karena kalau nggak beliau nggak bisa masuk ini. Aduh, lagi seru-serunya. Persis 300 soalnya. Oke, 299, 300 lagi. Oke, bentar ya teman-teman ya. 299. Oke, mudah-mudahan bisa masuk lagi nih 299. Udah. Yang Silakan masuk nih, Pak Niko nanya. Udah 299 belum? ya sekarang 299. Silakan Ibu di allow Pak Niko. Udah masuk belum, Pak Niko? Nih. Ah, coba kita cek Pak Niko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Oke Bapak, Masya Allah. Harus satu dulu yang keluar supaya Bapak masuk. Mohon maaf. Tapi ini Harusnya bisa Nggak apa-apa. live stream kan ya? Ya, ini sekaligus teman-teman juga udah bisa lihat ya di Facebooknya Norma Edi Yusuf dan Anis Rahmawati ya. Boleh disampaikan kepada timnya yang kebetulan pengen banget ikutan, tapi ini mohon maaf sekali sudah benar-benar capacity-nya sudah 300, jadi boleh ke Facebooknya Anis Rahmawati atau Norma Edi Yusuf ya. Silakan Pak Tadi sampai mana tuh Anis. Mbak putusnya, Mbak? Lanjut. Sampai Iya, mana, Mbak? jadi sampai tadi itu benar-benar mengubah Oh, apa namanya tadi Kak. mengubah jadi lebih semangat ya. iya jadi
Ya, jadi saya waktu merasa akan dihukum dan penuh ketakutan, gemeter Mbak semua badan, nangis gitu. Saya benar-benar nangis gitu, saya takut. Lalu dari chatnya Syam Shirley itu saya jadi semangat, ngerti ya teman-teman ya. Jadi saya benar-benar semangat, saya siap gitu loh. Akhirnya singkat cerita masuk ke masjid Masjidil Haram, langsung lihat Ka'bah, langsung tuh sholat sunnah kan teman-teman. Jadi waktu saya sholat sunnah, disitulah saya merinding. Wah saya gemeter hebat, sampai istri saya kira saya sakit loh. Jadi mutawif saya, Pak Haji saya sama istri saya kira saya sakit. Karena tuh saya merinding-merinding tau nggak, apa gemeter tau nggak badan saya. Mungkin setannya keluar juga, mungkin ya teman-teman. Jadi saya benar-benar merasa disitulah kayak gini loh. Ini jujur ya, bukan kalimat, bukan dengar suara, enggak loh. Tapi di hati kecil saya kayak gini. Dari kalimat Syam Shirley itu ya, dia maksudnya gini, gua udah sayang sama lo, ya kira-kira kalimatnya gini ya, yang di hati saya yang saya rasa, bukan dengar suara, nggak ada suara. Tapi gini, gua udah kasih nik sama semua lo adalah kesayangan gua, tapi gue cuma minta lo sholat, ngerti ya? Jadi gue cuma minta lu sholat, lu ingat gue 5 kali aja satu hari. Nah di situ tuh jadi kan kalau kita kan waktu kita umroh itu kan udah ada itu tuh. Apa tuh gladi risik ya umroh namanya teman-teman? Manasik ya? Manasik. Nah saya kan udah denger tuh nanti manasik, doa begini, bukunya dikasih tebel ya kan? Nanti kalau kita tawaf itu nggak ada yang kepake. Kenapa? Karena waktu habis saya sholat sunnah itu, lalu ada rasa bahwa gue udah kasih lo semua, dan gue cuma minta lu inget gue aja. Gue cuma minta lu 5 kali sujud sama Allah gitu. Sholat, maksudnya sholat ya. Jadi saya tawaf tuh 1-7, nggak ada minta-minta. Kan tawaf pertama udah manasik udah dikasih tahu tuh. Doa ini, minta ini. Yang kedua ini. Nggak ada. Saya cuma minta ampun. Jadi saya tawaf minta ampun. Saya cuma minta ampun, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Jadi saya nggak bilang saya hijrah ya teman-teman ya. Maksudnya yang lain hijrah itu kan buruk menjadi baik. Kalau saya kan cuma melalaikan kewajiban, dan kalau saya melaksanakan kewajiban, saya anggap ya, saya muslim melaksanakan kewajiban, saya bukan jadi orang baik. Ngerti ya teman-teman ya? Karena sholat kan perintah, ya kan? Lalu saya dari nggak sholat jadi sholat, bukan saya jadi orang baik. Saya cuma melaksanakan kewajiban yang sebelumnya saya nggak kerjakan. Makanya saya kalau dibilang hijrah atau jadi orang baik, saya takut ingat teman-teman, karena gue belum jadi orang baik. Saya cuma hanya melaksanakan kewajiban karena Allah udah kasih saya semuanya. Oke lah kalau kita orang miskin, mohon maaf ya teman-teman ya, maksudnya saya nggak sukses lalu banyak sholat. Wah itu mah ketemu di mana aja. Lu dikasih semuanya lu masih nggak sholat. Nah, ini saya waktu itu baca hadis dari Nabi Muhammad. Teman-teman saya bukan ngajarin ya, teman-teman pasti tahu deh. Waktu itu kan Nabi Muhammad sholat terus tuh. Lalu istrinya si Aisyah nanya, Rasulullah kok lu sholat mulu sih gitu loh. Bukankah kamu adalah orang yang dijamin masuk surga? Ngerti ya teman-teman ya? Bukankah kamu adalah orang yang dijamin masuk surga? Lalu Rasulullah bilang gini, justru karena saya udah pasti dijamin surga itulah makanya bukankah saya harus bersyukur. Nah kalimat-kalimat gitu teman-teman. Jadi tuh di saya tuh semuanya tuh ngerasa, Niko lo kalau nggak bersyukur udah nggak ada lagi orang yang paling nggak tahu diri selain lo. Itu satu ya. Terus saya juga ingat, ini kata Sam Shirley, tadi putus sorry. Dia bilang gini, Pak Niko, kenapa Anda adalah orang yang paling disayang sama Allah? Karena ada juga istirahat ya, apa sih? Orang yang dikasih semuanya sama dunia sama Allah, tapi Allah udah... Nah itu loh, maksudnya gitu loh. Ya, istirahat. Jadi orang yang udah nggak dipeduli sama Allah. Ngerti ya teman-teman ya? Lo mau dikasih dunia, mau enggak, mau lo kaya, lo mau sukses, tapi Allah udah nggak peduli sama lo. Nah itulah yang saya merasa, waduh ternyata Allah tuh sayang banget ya sama gua. Nah itu yang saya rasa teman-teman. Jadi waktu saya jalanin ini, saya bilang, kalau gua nggak sholat 5 waktu, gua udah orang yang paling bodoh lagi di dunia, orang yang paling nggak tahu diri, kira-kira gitu loh. Apa sih yang lo mau nih? Udah dikasih semua, nggak ada yang enggak. Ini saya jujur aja ya, saya bukan hebat saya ya. Nah di situ saya tahu bahwa saya nggak hebat. Ngerti ya teman-teman ya, saya kan dulu ngomongin disiplin, pantang menyerah, baru dari ini ya, saya baru tahu, oh gue tuh nggak ada hebat-hebatnya, ini murni Allah kasih gue aja.
Ngerti ya teman-teman? Ada, kalau saya dibilang pekerja keras, ya mungkin di luar sana ada orang yang lebih kerja keras lagi yang kita nggak tahu. Ini saya buktiin nih. Jadi semenjak saya pulang umroh itu, saya ngerasa saya jadi waras aja. Saya merasa saya menjadi orang waras. Kenapa saya lihat ya? Jadi teman-teman ya, kan saya GM AFC. Lalu saya ke Kupang roadshow 1 bulan. Semua orang hebat-hebatin saya. Wah hebat lah Pak Niko ke pelosok gini. Baru saya sadar, ini karena gue GM. Coba gue Toreda. Coba saya seorang Toreda roadshow 1 bulan. Nggak ada yang hebat-hebatin guys. Nggak ada yang hebat-hebatin. Mungkin karena saya jadi GM jadi kesannya hebat. Nah itulah saya baru tahu bahwa oh ini semua bukan karena gua. Ini semua Allah yang kasih gitu loh. Dan saya juga dalam hati kecil saya, kenapa ya Allah sayang banget sama saya? Maksudnya saya, aduh, maksudnya sholat kagak, puasa enggak, itu yang utama-utama lah gitu loh. Jadi disitulah saya bilang, wah saya nggak bisa sih kayak begini. Jadi saya mulai sholat. Ngerti ya teman-teman ya, makanya saya jujur sampai hari ini kalau dibilang saya orang baik atau hijrah, saya belum cocok. Karena saya cuma orang muslim yang menjalankan kewajibannya yang dulu saya nggak jalanin. Itu nomor 1 ya teman-teman ya. Jadi saya pulang itu saya nanya sama Pak Haji, sama Mutawifnya saya tanya, next, habis pulang umroh ya, apa yang saya harus bikin? Maksudnya, saya apakah harus belajar Iqro? Ya, saya lagi belajar Iqro nih. Apakah apa gitu? Dia bilangnya 1, Pak Niko, akhlak nomor 1. Ngerti ya? Maksudnya saya sebagai mualaf kan bingung ya. Oke, saya udah sholat, lalu sholat sunnahnya 12 rawatib, oke saya udah tahu. Udah tuh ke masjid, oke saya udah ke masjid. Lalu nextnya apa? Nah, dia kasih tahu saya, Pak Niko, kita seorang muslim yang paling penting tuh akhlaknya. Nah ini yang akhlak tuh, akhlak Nabi Muhammad ya teman-teman ya. Sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi akhlaknya yang kamu harus dapetin. Cara semua halusnya, Nabi Muhammad tuh orang yang paling halus. Ngerti ya teman-teman ya. Pokoknya akhlaknya dari situ saya mulailah kenal ustadz-ustadz yang kayak Ustadz Khalid ya. Maksudnya saya harus belajar sirah nabawi kan, maksudnya sirah nabi kan. Dia ngapain aja, lahir dia ngapain, ngomongnya kayak gimana, cara dia nyikapi orang yang menolak Islam, cara dia menyikapi suku Qawaris yang menentang dia selama dakwah, Yahudi gitu-gitu. Jadi saya bacain. Jadi saya teman-teman yang saya mau kasih tahu, disitulah saya tahu bahwa ternyata Allah itu adalah orang yang paling dekat sama kita, dia sayang banget sama kita, itu yang saya bilang. Jadi saya dulu dihukum sama Allah adalah tidak dikasih sholat. Itulah hukumannya. Kenapa teman-teman? Saya dikasih dunia, saya nggak sholat. Andai kata saya meninggal, kan kita nggak tahu umur kita sampai mana. Bayangin nggak saya di akhirat mau ngomong apa tuh? Waduh, ya Allah Akbar. Makanya saya senang banget bahwa sholat itu saya dikasih. Maksudnya saya senang banget sekarang. Saya berusaha lah 5 waktu saya di masjid, berusaha sekuat mati. Tapi yang pasti nggak kelewat tuh subuh. Subuh saya insya Allah sampai hari ini mati-matian saya masih di masjid lah. Isya kadang, maghrib kadang, tergantung ya teman-teman ya. Kayak ada Zoom, apa enggak Zoomnya masih, oh ini habis Isya dapat nih. Kadang nggak bisa kan teman-teman ya. Cuma kalau subuh kan pasti nggak ada alasan tuh. Nah disitulah saya baru ngerasain bahwa oh gitu loh teman-teman. Jadi saya bilang lagi-lagi ya teman-teman ya, bukan saya jadi orang lebih baik. Saya hanya menjalankan kewajiban saya sebagai muslim. Gitu loh teman-teman. Ingat ya, saya belum siap lah di branding kayak gimana, gila. Aduh jauh-jauh, jangan saya lah. Saya cuma mau kasih tahu ke teman-teman bahwa hidayah, ini yang saya percaya nih teman-teman. Saya adalah bukti bahwa hidayah itu murni dari Allah. Istri saya ngomong ajak saya sholat sampai nggak bisa teman-teman. Maksudnya dia ngomong berapa kali ngajak pun saya masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Tapi saya percaya bahwa ternyata setiap orang itu hidayahnya selalu ada dan Allah pasti kasih itu. Itu yang saya jamin tuh teman-teman tuh. Ya kita dakwah lah. Tapi hidayah itu turunnya murni dari Allah. Dan Allah itu sangat dekat sama kita lah. Kan banyak ya hadis-hadisnya ya. Seleher kita lah, seurat leher lah, semanapun. Tapi saya adalah bukti. Saya adalah bukti bahwa Allah nggak ninggalin saya. Padahal dia bisa ninggalin saya.
Dia kasih apa yang saya mau, tapi saya nggak jalanin apa perintahnya. Ya, ya gitulah. Nah, mungkin nanti ditanya lagi lah. Saya masih gemeteran nih kalau ngomong kayak gini. Kenapa? Iya, karena Iya, saya takut juga teman-teman nge-label saya bahwa wah, Pak Niko sekarang udah lebih baik gitu. Aduh, saya takut tuh kayak gitu-gitu. iya. Oke, Panik. Tarik nafas dulu. Masya Allah ya, luar Allahu biasa. Akbar. Setengah jam loh ini, tidak ada jedanya. Maaf, maaf, maaf. Oke, aman, aman, aman. Ya, jadi izin Panik hanya untuk kemudian membacakan ya. Makna dari hijrah sendiri kan sebenarnya adalah meninggalkan, memutus, atau berpindah tempat atau keadaan dan dari sebelumnya ke tempat yang baru. Yang artinya sebenarnya seperti Rasulullah kan juga berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan yang menarik adalah hijrah salah satunya ternyata juga maknanya transformasi, Panik. Nah, Oh, kalau kita ngomongin transformasi, tiba-tiba tadi saya kok teringat dengan salah satu visi dari AFC ya. Untuk membuat visi dari AFC kan adalah untuk bertransformasi kan seluruh orang-orang yang ada di sini, menjaga integritas, potensi yang tak terbatas dan menjadi penerang untuk bangsa seperti itu. Dan Panik, kalau kita bicara tentang spirit baru dan sebenarnya juga setiap dari kita mungkin juga reminder buat kita semua, saya mengingatkan diri saya secara pribadi bahwa saya selalu bilang sebenarnya hidup kita ini kayak ada jebakan-jebakan Batman ya, Panik ya. Kan tadi Bapak bilang ya, aduh jangan sampai gue ngerasa paling baik karena betul pada saat itulah khawatir kita tergelincir gitu ya teman-teman. Jadi sangat-sangat oke nih ya kita saling ta'awanu ala birri wa taqwa ya, saling tolong menolong, saling mengingatkan dalam berbuat kebaikan dan kemudian juga atas dasar untuk kita bersaudara secara muslim tidak ada amin. salahnya sebagai bentuk cinta kita ya kepada Panik karena kenapa yang tadi Panik bilang kan, wah saya dianggap baik karena saya seorang GM. Justru tidak ada sesuatu hal yang kebetulan, Panik, ketika kemudian hidayah itu datang dan kemudian Pak Nik menyambutnya, walaupun tadi di awalnya gemeteran, ketakutan, kemudian dan sebagainya, dan nggak mudah tentunya ya mengubah pola hidup, terutama bangun di pagi hari, Masya Allah ya. Iya, yang selama ini kan selalu tidurnya di larut malam gitu ya, tapi insya Allah ya istiqomah dan kemudian kita sama-sama doakan karena tentunya ada tugas yang luar biasa nih ya Allah berikan kepada Panik tadi dalam Amin, rangka amin. transformasi, Pak. Nah, bicara tentang hal itu, Panik. Jadi kalau kita bicara tentang energi baru, ya hijrah, dengan Panik sekarang merasakan gitu ya, ada semangat dan sebagainya. Nah, ini seperti apa sih Panik bagusnya kita dalam menjalankan bisnis nih, Panik? Oke, teman-teman ya. Jadi ini kalau nggak salah IFC ini kita lagi daftar syariah ya. Itu kalau nggak salah Tenesta ngomong sama Pak Ernest ya. Jadi diurusin nih, kita lagi ngurusin ya. Tapi jujur ya teman-teman ya, saya kan baca. Teman-teman kayaknya lebih ngerti lah. Kayaknya ini dari semua orang di sini yang ilmu yang paling cetek saya tuh teman-teman ya. Kalau di sini ya teman-teman ya. Cuma bahwa kita di Islam sih banyak lah saya lihat juga konten-konten dari teman-teman yang lain ya. Kayak Kia, Nesta juga ya. Bahwa kita Muslim memang harus kaya, ngerti ya teman-teman ya. Itu sih wajib teman-teman kita sebagai Muslim wajib jadi orang sukses deh. Satu akan menghindari kita di Muslim ya kalau sukses teman-teman ya. Pertama pahala kita jauh lebih banyak. Pertama kita sedekah ya, zakat bisa semua itu nomor satu. Itu udah pasti ya. Saya juga merasa saya jadi ngerti nih hari ini saya banyak nggak ngerti. Teman-teman harus ngerti ya. Saya zikir aja nggak ngerti. Zikir itu saya baru tahu setelah sekarang nih. Dulu mah saya nggak tahu teman-teman, oh subhanallah 33 kali, nggak tahu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu. Itu kalimat kayak gitu tuh saya nggak pernah tahu dulu. Bayangin tuh saya harus hafal-hafal tuh satu-satu. Oh ini bagus dibaca ya hayu ya koyum birahmatika. Sekarang tahu lah, dikit lah dibanding teman-teman di sini ya. Cuma dulu itu kalimat yang saya nggak pernah tahu. Zikir nggak pernah tahu, apa nggak pernah tahu. Ikro boro-boro ya alhamdulillah kalau sekarang belum malu-maluin lah. Ikro 3 mah udah. Yeay, Mak- mantap. makanya tadi saya lihat zoomnya Mbak Anis. Oke, kita juga ada hatam Quran mati saya langsung. "Hah, satu juz seminggu mati." Bisa Pak Nik bisa. Bisa Panik. Ya, jadi teman-teman ya, cuma maksud saya saya belajar ya bahwa kalau kita jadi orang sukses sebagai Muslim,
kita jauh lebih banyak bahkan mungkin lebih mudah masuk surga karena gitu. Pertama sedekah subuh. Ya betul-betul ya teman-teman ya. Kita bisa sedekah, zakat. Jadi kasih orang lapar makan. Kalian bisa bantu bangun masjid. Kalian bisa apa? Umroh, umrohin ya. Kita kan kalau ada duit kita bisa umroh. Kita bisa umrohin orang tua. Kita bisa hajiin orang tua. Jadi saya rasa sebagai muslim kayaknya Allah udah tahu bahwa dan sesuai hadis-hadis dari Nabi Muhammad Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita kalau nggak kaya di muslim semuanya sulit, umroh sulit, sedekah sulit, betul ya teman-teman ya. Bahkan kan banyak hadis kan teman-teman bahwa kita tidak dianggap beriman bahkan kalau tetangga kita lapar. Bayangin nggak? Maksudnya kita bisa enak-enak hidup di sebelah kita nggak bisa makan aja kita udah ibaratnya sholat kita belum tentu diterima loh. Jadi muslim itu kita wajib banget bisa sukses teman-teman. Dan Anda lihat nggak korelasinya sama bisnis kita? Teman-teman bisa lihat nggak korelasi sama bisnis kita? Di mana kita mulai incas secara tenaga, secara waktu ke downline kita, ke tim kita. Anda bisa bayangin nggak? Kalau saya bilang ya teman-teman ya, ini menurut saya ya, yang ilmunya cetak ya, bahwa bisnis kita ini benar-benar hampir ada di semuanya sisi kalau secara Islam. Bantu sesama muslim, itu bayangin nggak? Kita bisa rela buang waktu untuk tim sukses. Ikut bahagia lihat tim sukses. Ikut bahagia ada orang minum produknya sembuh. Ikut bahagia bahkan maaf, orang yang kita nggak kenal sama sekali pun sembuh aja, lihat testimoninya aja. Contoh kalian datang ke LOP, lalu dia kasih testimoni, hebat, lalu dia sembuh, kita semua ikut merasakan sukacitanya. Aduh saya bilang ya, teman-teman, cari deh, saya mau tantang deh, model bisnis yang kayak kita, yang lebih ibaratnya ya, yang benar-benar di muslim banget. Nggak ada. Nggak ada. Produk kita bayangin ya, which is produk kita udah halal ya. Nanti sistemnya, lihat lah. Mudah-mudahan tahun ini dapat, kalau nggak dapat tahun ini, minimal tahun depan. Karena kita nggak tahu progresnya ya. Cuma kita udah urus tuh, mau jadi syariah. Itu kan cuma legalitasnya. Ya kita udah syariah lah. Kita nggak gohor, udah jelas. Bonusnya udah jelas. Harga produk juga udah jelas. Nggak ada yang ketabu-tabuan, nggak ada yang disembunyiin. Ngerti ya teman-teman ya? Kalian bisa Maksudnya, bayar Pak Nik, sorry, maksudnya syariah ini secara struktur ya Pak ya. Jadi kita kalau secara secara bisnis. produk, secara Secara bisnis. bisnisnya ya, ya oke Iya. betul, ya. Jadi nanti ada orang dari MUI yang akan ada di AFC yang mengawasi tentang syariahnya kita. Baik. Gitu loh teman-teman. Cuma saya mau kasih tahu bahwa Anda bayangin teman-teman. Pertama, kita juga di Muslim diajarin apa? Pintu rezeki paling banyak dari kerja sama orang apa dari dagang teman-teman? Berdagang 99 pintu adalah dari berdagang. Oke, jadi kita diajarin berdagang. Lalu kita sadar bahwa berdagang sendiri nggak gampang. Ya, teman-teman harus tahu ya. Teman-teman mau, contoh teman-teman mau bikin serum ini satu, nggak gampang nih. Walaupun teman-teman pakai makelon apa bikin sendiri, bersaing lagi, dan tetap harus jualan. Tetap teman-teman semua bisnis harus jualan cari orang, nggak ada yang nggak ada. Masya Nggak ada yang nggak Allah. ada. Lalu sekarang kita di IFC udah disediain nih barangnya. Lalu kita ada Zoom-nya, ada trainingnya, ada dokternya, ada timnya. Kalian yang memilih loh tim itu masuk mana loh. Kami nggak ada yang maksa loh kalian mau masuk tim mana. Betul ya teman-teman ya? Oh saya hari ini di prospek sama Mbak Anis, ya otomatis saya masuk tim Mbak Anis. Kalian yang milih. Kalian berdasarkan pilihan kalian. Which is udah terbaik. Semua udah tinggal dijalanin. Udah tinggal jalanin teman-teman. Tinggal, oh gimana sih? Oh saya belum ngerti. Ya nggak apa-apa. Oh saya belum bisa 1 tahun, 2 tahun. Nggak apa-apa, mungkin harus 5 tahun. Kenapa kita protes? Kalau di dunia kerja yang jelas-jelas sulit deh semuanya. Gaji kecil, saling politik, saling jelekin. Ngerti ya teman-teman? Mungkin produknya nggak halal juga, tapi terpaksa kerja di situ. Coba kalian bayangin. Terus kalian 10 tahun di situ dengan gaji kecil nggak protes? Kalian gagal, udah hidup nih 30 tahun gagal. Nggak protes. Di AFC 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, aduh protesnya mudah banget putus asa. Mudah banget putus asa. Jadi saya mau bilang ke teman-teman,
Saya ini teman-teman, memang dulu saya nggak sholat, memang dulu saya nggak sholat. Tapi saya bukan orang mau nipu orang. Nanti ya teman-teman ya, Pak Ernest, Pak Mike, mungkin dia orang yang bukan sholat. Oke, tapi dia bukan orang yang mau tipu orang. Itu yang saya mau kasih tahu ke teman-teman loh. Nah saya juga bukan, dulu saya berantakan, saya jauh dari sholat. Tapi bukan artinya saya suka nipu orang. Enggak loh teman-teman. Jadi bisnis ini dari awal dibangun. Dan kalian yang udah kenal saya, bukan 1 tahun, 2 tahun. Kalian yang udah kenal saya mungkin udah 5 atau 6 tahun. Enggak, alhamdulillah, insya Allah lah. Belum ada yang saya kira-kira berubah ya. Belum ada. Maksudnya saya tiba-tiba jadi orang kayak gimana. Belum ada lah. Belum ada lah. Kami di AFC bukan orang kayak gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman dengerin saya. Kalau hari ini kalian udah ada di platform yang benar. Kita sebagai muslim terutama. Ada di platform yang paling benar. Udah nggak ada lagi deh. Kita kerjanya apa? Saling bantu-membantu. Support ke tim. Ketemu orang, aduh alhamdulillah seneng lihat dia sukses. Saya ngelihat orang-orang siapa aja ya. Dari tim siapa aja. Aduh seneng bukan main teman-teman. Aduh senengnya bukan main. Itu kalau Bu Helen, atau kadang saya lagi kesel-kesel ya. Maksudnya kan kadang masalah ya. Pasti Bu Helen bilang gini, Nick lo harus inget ya. Lo harus inget ya. Banyak orang yang butuh AFC ini. Jangan terlalu kayak gitu. Takutnya kalau saya kesel-kesel, lagi pas bales chat orang keberapa, ke 200, dia udah dapat apesnya gitu, dapat marahnya gitu loh. Nah ini Sam Shirley hadir nih teman-teman. Ini testimoni beneran tuh. Sam Shirley ya teman-teman ya. Maksudnya saya nggak bohong. Apa yang dia DM saya juga saya nggak bohongin. Nah itu yang saya juga bilang ke dia kok, bahwa DM dia itu bener-bener ngubah saya. Seakan-akan Allah ngomong ke dia, lalu dia ngomong ke saya. Kan Allah nggak mungkin ngomong pakai suara kan. Saya dengar suara kan nggak mungkin ya teman-teman ya. Makanya itu yang ngubah saya. Dan itu ngubah total akhirnya. Jadi semenjak saya sholat, teman-teman kan tahu ya, kita kan sholat, ruku, kita sujud, bahwa oh ini semua karena Allah. Jadi kalimat saya mulai, kalau teman-teman perhatiin, saya mulai ganti tuh. Saya udah nggak terlalu bawah. Ya, saya nggak terlalu tentang diri loh. Tetap ikhtiar, tetap ya. Cuma saya sekarang bahwa ini semua Allah yang kasih gua aja. Allah kasih gua istri yang baik. Allah yang kasih saya kalian semua. Ketemuin sama kalian semua. Allah yang kasih saya rezeki. Allah yang jadi semua murni Allah deh. Nggak ada hebat-hebatnya. Maksudnya karena kerja keras. Yakin Nick, lo adalah manusia yang paling kerja keras di dunia. Nah, gitu Mantap, loh. Pak Newton. Gitu loh Masya teman-teman. Allah. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya anak dari Ibu Haji Wahda, Pak, dari Pangkep. Siap, siap. Iya, kebetulan saya di sampingnya Ibu ini mengikuti pembicaraan dari Pak Nicole. Alhamdulillah, saya sangat kagum atas beberapa pemaparannya tentang proses mengenal agama itu bagaimana. Ada beberapa kalimat-kalimat tadi yang sempat saya petik dan saya setuju akan itu, bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan saat ini, itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menyandarkan apa yang kita miliki, kenikmatan tersebut, kepada kehebatan ataupun kemampuan ilmu yang kita miliki. Karena itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah Korun yang awalnya dia sebagai orang yang fakir. Pada saat itu beliau dalam keadaan taat beragama. Setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan berupa kekayaan yang berlimpah, bisnis yang berjalan lancar, akhirnya mereka sombong, dia sombong. Dia menyandarkan keberhasilan tersebut kepada dirinya, tidak lagi menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ Allah Subhanahu wa taala berikan azabnya kepada Korun tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, alhamdulillah, walafnya Bapak ini nikmat yang sangat besar, berita yang gembira untuk teman-teman. Karena bagaimana mungkin seseorang itu tidak menyukai Islam, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Agama yang paling sempurna yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Faman yabtaghi ghairal Islam madina falam yuqbalu min. Maka barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, tidak akan diterima darinya.
Nah, kemudian ada poin tadi bahwa ada ustadz yang memberikan nasihat kepada bapak bahwa yang paling penting adalah akhlak. Akhlak. Nah, ini penting memang, tapi perlu sebagai nasihat dari saya. Sebagaimana yang Rasulullah katakan bahwa iman itu terbagi 60 sampai 70 cabang. Cabang yang paling rendah itu hanyalah akhlak. Sedangkan iman yang paling tinggi itu bagaimana seseorang mentauhidkan Allah, yaitu dari kalimat la ilaha illallahnya. Bagaimana seseorang dia beribadah hanya kepada Allah, menyandarkan semua apa yang dia miliki hanya kepada Allah. Karena kita ini tidaklah mendapatkan keberhasilan, kenikmatan itu kecuali dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu kita syukuri dengan lebih banyak mentaati agama dan sebagainya. Mungkin itu masukan Pak Nikol. Masya Allah. Siap, Semoga istiqomah. siap. Yassarallahu. Ya. Oke, Barakallahu fikum. ya. Terima kasih Pak Wahda Nurwati. Kita lanjut ya. Iya, oke, terima kasih. Ya, baik, Pak Niko, menarik ya. Tadi Bapak katakan kita harus kaya, berdagang itu tidak mudah. Dan sebagaimana kita ketahui, Pak Nik ini sudah berjalan dari Sabang sampai Merauke ya, teman-teman ya. Di setiap kota kecil, bahkan yang sekecil-kecilnya ya, beliau sudah hadir di situ. Pak Nik, kalau kalau melihat ya dengan sekarang Pak Niko, tentunya kalau bekerja keras tadi Pak Niko udah number one ya, kemudian juga yang terus berjuang, terus juga membantu orang dan sebagainya. Kalau kita melihat Pak, sekarang ini bahwa sebenarnya kan yang tadi Bapak katakan harus kaya nih sebagai seorang muslim dan Hmm. kita sudah diberikan Allah semua hal gitu ya, termasuk tadi bahwasanya ketika seseorang tadi Pak Nik merasakan ya Allah gue ini udah diberikan segalanya gitu ya Pak Nik. Nah ini apa hal-hal yang harus kita perbaiki Pak Nik supaya kita menjadi kaya ya, tentunya kaya dalam versi Allah ya, artinya bahwa ada yang namanya apa namanya koridor-koridor yang harus kita jalani, kemudian juga harus ada juga cara-cara yang berbeda tentunya, ya seperti itu. Karena jujur li Panik, sepertinya nih seluruh teman-teman di sini all out sudah gitu ya, dengan Hmm. versinya mereka. Nah, boleh berikan masukan Bapak dengan tadi pengalaman Panik dari Sabang sampai sampai Merauke tadi dan kemudian insight-insight yang Bapak dapatkan selama perjalanan kemarin, apa namanya, perjalanan kemarin umroh, plus ini seru juga ya, saya melihat salah satu IG-nya ya, ketika Panik tetap melakukan LOP di tengah puasa, yang perutnya krik 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 krik, ya, perutnya, bertalu-talu ya, Bapak ya, karena, apa, mungkin dulu ya Bapak berpuasa, tapi kadang-kadang kan karena begitu ya medan berat ya, sampai nunjau di sana sometimes mungkin nggak puasa, tapi sekarang sebisanya Bapak kemarin Ramadan tetap jalan LOP, tetap berpuasa. Nah, hal apa nih Pak Nik yang perlu, kita tingkatkan agar kita bisa menjadi orang kaya? Oke, teman-teman, lagi ya saya bilang ini kalau ini saya hafal nih teman-teman. Jadi ada hadis dari Tabrani ya. Ini kalau ini saya ingat dari dulu nih. Barang siapa di waktu sore dia capek, intinya dia merasa capek karena dia kerja keras mencari nafkah gitu loh. Maka di saat itulah diampuni seluruh dosa-dosanya. Nah teman-teman, maksudnya gini loh. Kalau ini saya tahu ya teman-teman ya, bukan saya jadi sok agama, enggak. Aduh, saya jangan deh. Cuma saya mau kasih tahu ke teman-teman gini, bahwa Allah itu benar-benar suka sekali orang pekerja keras. Sangat suka. Termasuk Nabi Muhammad juga. Kalau nggak salah teman-teman tahu nggak sih yang kalau nggak salah Umar bin Khattab itu menegur sahabatnya yang perutnya buncit. Teman-teman tahu nggak sih yang perutnya buncit itu? Ya, Teman-teman tahu nggak? Kan itu salah satu alasannya karena nanti dibilang malas ibadah juga. Jadi bahwa nggak ada yang suka orang malas nih. Nih jadi teman-teman harus tahu ya. Kita sih di Muslim. Aduh saya ngerasa nggak pantas nih ngomong gini Mbak. Masya Cuma Allah ya Bapak. cuma saya mau kasih tahu teman-teman ya bahwa kita ini Muslim wajib sekali kerja keras. Ikhtiar itu adalah bukti memang rezeki dari Allah ya teman-teman ya. Kaya dari Allah juga. Cuma mengetuk pintunya untuk jadi kaya raya itu saya agak nggak setuju tuh kalau kita nggak boleh mikirin dunia. Nggak boleh. Kalau saya teman-teman ya mungkin karena ilmu saya cetek.
Mungkin karena ilmu saya cetek. Cuma saya mau bilang bahwa dunia teman-teman, ya kita harus mikirin akhirat dan dunia, nggak bisa milih, nggak bisa. Saya nggak akhirat aja lah, dunia nggak usah. Sedangkan kita ada perintah banyak, ya teman-teman ya, sedekah, kita zakat, kita bantu sesama muslim, kasih makan, kasih minum, ya nggak sih, bangun rumah Allah. Nah teman-teman, tapi kalau teman-teman baca semua, saya yakinlah kalian lebih hebat dari saya dah. Saya soalnya baca sirah sahabat Nabi, sirah Nabi ya, semua orang pekerja keras teman-teman. Nah tadi saya lupa cerita ya, saya bukan bangunnya pagi, Mbak. Sekarang saya takut tidur kalau nggak sholat subuh. Jadi kadang saya begadang dulu abis sholat subuh. Di waktu yang sama saya tahu kalau tidur sehabis sholat subuh kurang baik. Maksudnya nggak suka Islam nggak suka. Cuma saya takut tidur, takut kelewat sholat subuh, ngerti ya teman-teman ya. Sambil saya mau pelan-pelan lah, saya mau jam 10 tidur gitu. Kalau sebelum bulan puasa, saya tidur teman-teman. Jam 10 saya tidur, jam 3 saya bangun. Cuma kan waktu kita Ramadan kemarin kan ada malam Lailatul Qadar kan teman-teman tahu ya. Nah, saya kan nggak pernah nikmatin malam Lailatul Qadar. Kalau kalian kan udah banyak. Udah 20 tahun, 30 tahun Lailatul Qadar. Saya baru tahu Lailatul Qadar tuh baru Ramadan ini loh. Tapi Jadi saya tuh rahasia Allah itu betul-betul tuh Panik, habis rahasia terawih selesai gas gitu loh sampai sholat subuh. Jadi kebiasaan baru terbentuk lagi gitu loh teman-teman. Saya baru tahu puasa Sawal aja saya baru tahu ya, Ramadan ini. Jadi saya adalah ilmu yang paling cetek dari semua teman-teman di sini ya. Jadi, nah tapi saya tahu teman-teman yang saya mau kasih tahu bahwa kadang mungkin Allah sangat pengen lihat kita sangat bekerja keras. Baik cari tobatnya, baik cari rezekinya, baik cari hidayahnya. Mungkin Allah sangat ingin loh teman-teman. Nah saya adalah orang yang beruntung, saya nggak terlalu kerja keras di hidayah yang Allah kasih itu. Memang Allah sayang saya mau diapain. Makanya saya nggak berani, sok beragama saya nggak berani. Merasa ujub ya, ujub. ujub, Apa tuh? Ujub ya teman-teman. berbangga hati. Nah itu jeleknya. Saya ada rasa itu awal-awal. Apa tuh? Jadi waktu saya pertama sholat 5 waktu, wah nggak puas. Sholat sunnah 12 rawatib, bayangin nggak saya jalanin tuh. Saya langsung ngerasa kayak, ini hal simpel aja ya, ini saya ceritain aib dikit lah. Saya kadang naik motoran ke masjid ya, soalnya di Alam Sutra ini masjid jauh-jauh guys. Kalau jalan kaki, waduh jauh. Walaupun pahalanya cukup tinggi, ya Allah maafin ya, tapi kayaknya pahala naik motor juga dihitung lah dikit-dikit ya teman-teman ya. Soalnya jauh, benar-benar bisa jalan kaki. Soalnya saya tinggal di daerah yang, di Alam Sutra kan daerah yang teman-teman tahu lah ya, muslimnya sedikit sekali, jadi masjidnya cukup jauh. Itu di hati kecil saya yang busuk ini, nah saya jujur aja ya, ada lo tetap lihat orang ya, bukannya sholat lo, ada lo bisikan gitu loh teman-teman, ada. Makanya saya tahu, wah, dan teman-teman tahu nggak, saya sendiri tahu itu saya salah loh, bahwa saya nggak boleh loh menganggap saya begini loh, saya udah tahu. Makanya saya pernah nanya tuh kemarin waktu buka bareng kan ke Pak Ustadz kan, saya justru merasa gitu, norak lu baru-baru hijrah aja udah gaya-gaya kayak gini. Tapi saya ngontrol lah, alhamdulillah saya masih ngontrol lah, tapi penyakit hati itu tetap ada. Kenapa teman-teman? Karena saya juga baca tuh, saya kan pernah nanya sama Ustadz ya, toh kata Ustadz saya apa? Pak Niko saya kasih tahu ya, setan itu lebih banyak masuk lewat ibadah daripada maksiat. Katanya ya teman-teman ya, teman-teman saya cerita gini mukanya langsung berubah, langsung saya panik juga. Ini kata Pak Ustadz. Kalian mukanya langsung berubah gitu, mati lah saya. Saya cuma ngulang-ngulang aja kalimat dia ya, maksudnya lebih banyak maksud dari jalan ibadah daripada maksiat. Disitulah saya ngerasa, waduh ya Allah, maksudnya saya nggak boleh kayak gitu. Jadi saya ngerasa pelan-pelan saya ngerem diri saya. Gua nih yang baru, jangan kemana aja lo gitu loh. Jadi saya mulai selalu baca. Dulu saya nggak bisa tuh kata Pak Ustadz. Kemarin aja kan saya nanya Pak Ustadz, kata Pak Ustadz gini. Pak Ustadznya bagus lah. Dia bilang gini, ya kamu harus baca Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dulu saya nggak bisa baca itu loh. Saya mau kasih tahu teman-teman ya, ilmu saya adalah ilmu paling nol di dunia. Soal agama, saya lagi berusaha baca semua zikir-zikir saya mulai hafalin, masih baru belajar banget. Tapi saya tahu bahwa teman-teman Allah sangat ingin kita manusia bekerja keras.
meminta ampunannya, meminta rezekinya. Dia sangat ingin, itu buktinya deh. Mungkin Anda pengetahuan hadis kalian lebih luas lagi daripada saya. Bahwa Allah sangat ingin, sangat senang ketika manusia ingin tobat, ngerti ya teman-teman ya, daripada yang lagi berbangga-bangga ibadahnya. Banyaklah saya dengar-dengar gitu ya deh, ustadz-ustadz. Saya masih nanya lah sama ustadz-ustadz yang mau respon saya, yang nggak mau ya nggak apa-apa lah. Gitu ya. Jadi intinya apa teman-teman? Bahwa kita di Muslim diajarkan memang bekerja keras. Kan kita baca, teman-teman kalau baca kisah sirah Nabi sendiri kita, itu kan dia waktu dakwah pertama-tama di Mekah kan teman-teman pasti tahu kan, ya nggak? Waduh, ditolak sana sininya sampai Umar bin Khattab pertama kali mau masuk Islam, betapa mereka bahagianya, ngerti nggak? Karena itu kan jenderal yang paling ditakuti gitu loh teman-teman ya, yang dulu buat kaum muslim, saking bahagianya, maksudnya ngumpet-ngumpet, sholatnya digebukin, Abu Bakar digebukin depan Ka'bah gitu loh. Jadi saya mau kasih tau, teman-teman kita sebagai Islam, memang diajar bekerja keras teman-teman. Nomor satu, kita kayak diajarin all in. Kisah-kisah perangnya dari Uhud, Badar, kalian lihat deh. Islam, pasukan muslim cuma 300, cuma 1000, wah lawannya kayak apa, nggak ada yang gentar. Nah teman-teman, maksud saya gini loh, hari ini perang itu kan bukan kayak zaman Nabi lagi. Betul ya teman-teman ya? Hari ini kita perangin apa? Semuanya, keluarga kita, kebutuhan keluarga kita. Saya masih ingat, teman-teman tolong koreksi saya salah ya, Pak Ustadz semua ya. Bahwa ada sahabat Nabi nanya ke Nabi, dia mau ikut itu, jihad. Lalu Nabi pasti tanya, istri lu gimana? Udah mendingan lu pulang deh sama istri lo gitu loh. Itu kalau salah tolong koreksi ya. Maksudnya apa sih teman-teman ya? Hari ini perang kita, jihad kita adalah kebahagiaan keluarga kita. Umrohin orang tua kita. Kita nggak tahu waktu kita sampai kapan teman-teman. Nggak ada hubungan loh minum AFC jadi ditunda mati loh. Nggak ada loh teman-teman. Nggak ada sama sekali loh. Jadi saya mau kasih tahu ke teman-teman bahwa kita diajarin full disiplin. Muslim kita jelas disiplin. Apa paling buktinya? Kita adalah manusia yang beragama yang paling disiplin, sholat 5 waktu. Wah, udah nggak ada yang kalahin. Siapa yang mau kalian disiplinnya orang Islam? Nggak ada, udah pasti kita. Disiplin, hard work, kerja keras. Saya yakin lah, saya kayak di sini Pak Ustadz ya, sholat udah puluhan tahun, lututnya kayak apa? Saya sholat baru dari kapan? Desember ya, full 5 waktu. Ya Allah, lutut ancur-ancuran guys, sumpah. Aduh, sakitnya luar biasa. Maka saya ngeliat di sini teman-teman, waduh saya salut lah. Maksudnya kalian bisa lakuin itu. Kalian bisa total, tapi ingat ya teman-teman ya, bahwa kalau kalian jangan ikutin saya. Baca benar, tanya ustadz-ustadz kalian yang lebih hebat. Bahwa kita mungkin adalah agama yang diajarin disiplin dan diajarin totalitas. Nggak ada lagi yang lebih dari kita, nggak ada. Gak menyala lututku. Sumpah. Aduh saya nih teman-teman ya, lutut tuh udah dari dulu yang kan saya Desember ini kan baru ya teman-teman ya, gas-gasnya ya. Itu Desember, April. Bulan April lutut kan udah pecah-pecah, udah sobek-sobek. Udah sekarang kayak gini. Allah sakit banget nih sujud. Udah mulai gitu loh. Ini setan nih, dalam hati saya pasti. Tapi emang sakit. Saya nggak ngebayangin deh teman-teman di sini ya, yang lebih yang lebih hebat lah. Wah saya aja baru dulu Desember udah ketemu orang aja, lu nggak sholat. Sekarang, oh Allah sholat lagi. Apalagi maghrib ke isya ya teman-teman. Aduh sempit banget waktunya ya Allah, makannya cepet-cepet. Gitulah gitu. Mohon maaf ya teman-teman ya, saya udah bilang ya, jangan cap saya hijrah, ustadz. Aduh jangan deh, saya masih anggap newbie. Oke, Panik. Saya catat ya. Pertama adalah bahwa Allah suka dengan orang-orang yang bekerja keras. Ya, jadi secara Muslim kita nggak boleh malas. Kemudian jangan sampai kita merasa ujub, bangga dengan baik itu, bangga dengan ilmu, bangga dengan ibadah, termasuk bangga dengan pencapaian. Kemudian juga jangan lupa untuk selalu minta ampunan setiap saat. Karena tadi ya, selalu ada jebakan Batman, karena setan mengintai. Kita tidak tahu di mana setan, sementara setan tahu di mana kelemahan kita. Jadi senantiasa untuk bertaubat, kemudian full disiplin, sholat 5 waktu, dan ini juga full disiplin untuk kita juga mengerjakan bisnis kita dan totalitas. Panik, singkat nih Panik. Saat ini pada kenyataannya,
ya bahwasanya mostly ya teman-teman kita semua ya untuk kemudian bicara tentang siapa deh yang paling tinggi Bushido-nya gitu ya. Kan sekarang ini kan baru satu nih yang terwakili ya, benar ya Panik ya, baru satu yang terwakili. Nah ini ngomongin tentang kerja keras, totalitas bisa jadi ya Panik gitu ya. Saya kan udah kerja keras, saya kan udah totalitas gitu. Sebenarnya kalau boleh menyamakan frekuensi, ukurannya kayak gimana, Panik? Ini berdasarkan pengamatan, pengalaman Panik tadi dari Sabang sampai Merauke, dan kemudian yang tadi kayak disiplin kan, harusnya kita jauh lebih disiplin. Nah, ini sebenarnya di mana sih celahnya nih? Kok kita sekarang ini masih berada di sini? Ini teman-teman izin ya untuk kita semua saling bangun ya, kita saling support, kita saling bangun mental kita, semangat kita seperti itu. Silakan, Pak. Oke, teman-teman, ini saya bahas. Saya mau kasih tahu dulu ya teman-teman ya. Kalian jangan pernah pikir, mohon maaf teman-teman, kalau yang kalian lihat itu sukses itu seperti yang kami tunjukkan. Kan, aduh saya tak, Mbak, kalau saya Mbak Mona kalau ngomong gini ya dikira saya nih kayak ustadz banget. Itu yang saya kadang mikir kalimat-kalimat lagi gitu. Ini udah 15 kali loh ngulang-ngulang seperti ini, dan teman-teman insya Allah ya saya nggak melebih-lebihkan Panik. eh Ya ini seperti inilah, bahkan Rasulullah kan yang sudah dijamin untuk masuk surga 70 kali istighfar. Insya Allah ya, apa yang tadi Bapak ulang, saya bukan ustadz, saya pengalaman saya nol, ilmu saya nol. Mudah-mudahan ini benar-benar adalah bagian dari, ini juga saya tertampar Panik many times ya Bapak mengatakan kayak begitu. Jadi yang tadi jangan ujub gitu ya. Dan kami meyakini banget Bapak bahwa Pak Nik yang paling tahu karena tadi sudah Sabang Merauke, dan sekarang Bapak kan sedang quote in quote ya mengawinkan tentang Bapak mengenal sekarang tentang profil seorang Islam harus gimana, tadi Betul. sirah nabawiyahnya, kemudian bagaimana sahabat-sahabat Rasul gitu ya. Ini kan lagi connectivity nih. Nah, izin nih Pak, insight-nya gitu. Hal apa nih harus kita lakukan perbaikannya? Silakan. Oke teman-teman, ini kan kalau secara agama kan kadang ini agama, nanti saya bahas secara saya aja deh, jangan agama. Bahwa teman-teman ya, saya balik lagi lanjutin ya, bahwa jangan kalian kira cap sukses itu berdasarkan yang ditunjukkan, karena itu nggak mungkin ditunjukkan. Contoh kayak Ernesta cuma story aja, ya itu yang dia mau tunjukin aja, di belakang kita nggak tahu. Mau siapa lagi sih teman-teman, Sherigan lah atau siapapun itu. Sama kayak saya, teman-teman jangan kira ya roadshow saya berhasil semua, nggak ada. Itu yang kelihatannya, yang difoto pasti yang berhasil teman-teman. Yang rame yang difoto, yang nggak emang nggak akan difoto guys. Bahkan bannernya saya ilangin kadang. Saya pernah LOP ya, janjinya 200 orang, yang datang 20 orang guys. Sampai saya nggak berani foto. Itu nomor satu ya. Jangan kalian kira bahwa kesuksesan itu, atau saya pun belum ngerasain kegagalan. Waduh, salah total tuh teman-teman. Saya mau kasih tahu dulu ya, bahwa yang kami tunjukkan jelas bukan yang gagal. Jadi nggak bisa kalian patokin dari sana. Tapi kalau saya mau kasih tahu dari mana sih kalian punya rasa, saya kayak udah full deh. Kok gue udah mentok ya? Nah, saya mau kasih tahu dulu ke teman-teman ya, bahwa saya sampai hari ini, kapan ya terakhir ya? Januari belum? Oh enggak. Oh jadi September kemarin. Nah, jadi September kemarin. Saya masih ada nangis teman-teman kalau acara saya gagal. Nah, saya cerita aja ke kalian. Saya masih ada, aduh, maksudnya saya udah jauh-jauh. Yang paling saya bikin nangis tuh bukan karena acara saya gagal apa, karena leader saya itu kelihatan mukanya malu depan muka saya. Nah, saya nggak bisa tuh kayak gitu-gitu, ngerti ya? Saya nggak bisa tuh. Kalau saya gagal sendiri mah saya biasa aja, saya nggak mungkin nangis. Tapi kalau udah leader saya malu mukanya, saya tahu betul dia kecewa, dia malu lah ke saya. Kok cuma segini, ngerti nggak? Nah, itu tuh yang saya dibalik itu saya ngerasa kayak betapa dia memikirkan saya, ngerti nggak sih? Gitu loh teman-teman. Saya nggak bisa lah jelasin kalimatnya kayak gimana, tapi saya mau kasih tahu teman-teman, leader-leader kalian, bukan leader-leader yang kalian lihat hari ini, itu hanya sangat jago menyembunyikan kegagalan dia. Itu yang saya intinya tuh, Mbak. Saya nggak bisa tuh gimana kalau kita udah merasa maksimal, ya udah mungkin bagi kamu udah maksimal ya. Tapi saya mau kasih tahu bahwa leader-leader yang jalan sama saya, yang saya kasih tahu ya, mereka itu menyembunyikan semua putus asa dan kegagalannya sangat hebat.
Sangat-sangat hebat. Nah, teman-teman yang ngerasa putus asa atau itu, dan kalian, apalagi kalian kontenin ya, jadi kalian jelas bukan ada di level itu, teman-teman. Karena orang-orang yang benar-benar pejuang itu, dia akan umpetin itu semua dengan rapi, Mbak. Itu saya saksi, Mbak. Sampai saya nangis. Saya kan nggak mungkin nangis ngeliat LOP 20 orang, nggak mungkin. Yang saya nangis itu ketika lihat leader itu, dia nggak berani lihat muka saya. Dia minta maaf, dia merasa malu. Padahal saya tahu dia udah berjuang sungguh-sungguh. Dia udah 2 bulan di kota itu sebelum saya datang. Dia udah persiapkan semuanya, tapi tidak terjadi seperti seharusnya. Ya Allah alam, selalu ada cobaannya. Tapi dia jago sekali, Mbak. Dia nggak, kalau hari ini, dia nggak mungkin datang sini karena dia non-Islam ya. Cuma maksudnya teman-teman, dia nggak mungkin ceritain itu di LOP. Dia nggak mungkin ceritain itu ke downline-downline-nya. Tapi saya tahu rasa itu tuh. Gitu loh teman-teman. Jadi kalian teman-teman, selama kalian bisa, kalian kalau bisa nanya begitu, bahwa saya udah berusaha maksimal gitu, jelas kamu belum ada di level itu. Karena orang yang udah lewatin itu, dia nggak akan berani, maksudnya ngerti ya Mbak Mona ya, dia akan simpen itu di jurang paling dalam, yang dia tutup, yang dia udah nggak mau lihat lagi. Nah itu yang saya mau bilang tuh teman-teman ke kalian tuh. Nggak mungkin dia ngadu. Dedi lagi Zoom. Di sana dulu. Ada anak saya yang gendut. Sana dulu. Gitu Mbak Mona. Jadi sampai kalau kalian masih bisa ngomong bahwa oh saya udah maksimal, saya udah gini. Artinya ya tidak maksimal. Gitu. Karena yang maksimal dia tidak akan cerita, Mbak. Nggak mungkin dia mau ucapin itu, dia nggak mungkin. Ya anak saya yang kedua itu saya sengaja suruh keluar karena benar-benar comel itu anak. Rusuh, dia bisa naik di sini, dia tipe rusuh dia. Jadi saya harus usir dia dulu ya teman-teman. Nah itu teman-teman ya, selama kalian masih bisa keluhin, maka tandanya jelas kalian belum lakukan itu. Ngerti ya teman-teman ya? Karena sampai kalau kalian udah nggak keluhin, jelas kalian udah di tahap itu. Saya saksinya. Karena itu yang saya lihat tuh. Aduh teman-teman, saya itu ya cengeng bukan karena sulitnya saya. Saya tuh kalau cengeng itu karena sulit leader saya. Itu yang teman-teman harus tahu loh. Saya tuh lemah banget kalau udah lihat leader saya. Dia udah stand up, dia berdiri, dia fight sekuat mati. Saya tahu dia umpetin semuanya. Yang dia ceritain indah-indahnya aja. Wah, di situ saya tahu betul tuh. Nah, itu yang saya mau bilang ke teman-teman. Kalau kalian masih merasa, sama dong, kalau kalian merasa kaya, maka kalian nggak kaya. Ngerti kan teman-teman? Ngerti ya teman-teman ya? Maksud saya ngerti ya? Ngerti ya? Kalau kalian merasa kaya, jelas lu bukan orang kaya. Kalau kalian merasa orang pintar, jelas kalian bukan orang pintar. Nah, kalau kalian udah merasa kerja maksimal, artinya jelas kalian kerjanya nggak maksimal. Sesimpel itulah. Iya, berarti sama ya, kalau Panik merasa bahwa saya bukan siapa-siapa, ilmu saya cetek Mbak Mona, berarti teman-teman tulis di kolom komen. Saya takut salah nih, saya nggak ngerti apa-apa, berarti teman-teman tulis di kolom komen. Oke, paham banget Panik, paham. Artinya bahwa semua sebenarnya yang namanya kerja keras ya itu ya, up and down, terus berjuang, istiqomah, nggak pantang menyerah dan sebagainya gitu ya. Jadi jangan pernah hanya melihat dari sisi pribadi ya, tetapi ya inilah namanya makna perjuangan. Panik tadi menarik di awal banget Bapak katakan, dan ini kelihatan sekali ya bahwa memang manajemen AFC sangat bersungguh-sungguh untuk tadi ya yang apa namanya secara bisnisnya AFC juga sedang sekarang dalam proses untuk syariah gitu. Yang mana bisa jadi untuk sebagian teman-teman terkendala di situ dan sebagainya. So Panik, kalau kita tadi bicara tentang AFC dan tentunya nggak ada sesuatu hal yang kebetulan. Kita kok tiba-tiba nyemplung di sini gitu kan ya, dengan berbagai story, dengan berbagai alasan. Kalau di dalam dalam agama kita nggak ada sesuatu hal yang kebetulan kan. Panik, boleh dong ketika tadi Bapak katakan ini AFC sudah kapal yang tepat, dan tadi Bapak juga mengatakan bahwa para pemimpin kita yaitu Pak Ernest, Pak Michael Tampi adalah orang-orang yang baik gitu ya, dan mereka juga sekarang benar-benar sangat menjaga gitu ya, dan sistem yang dibangun sudah sedemikian rupa, kesungguhan dari manajemen untuk selalu support ya dan sebagainya. Jadi bahwa
kalau Bapak melihat AFC ini, Pak, dalam 5-10 tahun yang akan datang, kira-kira seperti apa, Pak Nik? Oke, teman-teman harus tahu ya, bahwa di AFC ini saya bisa jamin ada selalu beberapa tim kayak saya, Pak Ernest, Pak Mike, yang tiap hari masih mikirin harus ngapain buat kalian. Itu yang teman-teman harus tahu, itu jaminan tuh. Itu adalah jaminan bahwa tiap hari ada orang yang selalu lagi mikir bahwa, bikin produk apa yang lebih baik. Bikin promo apa yang tidak terlalu susah tapi achievable. Itu selalu itu jaminan saya. Jadi teman-teman, saya nggak tahu ya, tapi selama kami bertiga masih hidup, itu kalian punya jaminan bahwa ada orang yang minimum selalu mikirin tuh. Itu satu ya teman-teman ya. Nomor 2, saya mau kasih tahu. Sebenarnya yang sebenarnya kalian lihat adalah, kalau boleh, yang kalian lihat adalah bukan AFC-nya. Kalau boleh. Padahal ini lucu ya, saya manajemen AFC, tapi ngomongnya kayak gini. Yang kalian harus ngerti adalah value dari bisnis ini ke kalian sendiri gimana. Kalian boleh lihat di bawah. Jangan kalian mau selalu patokannya lihat di atas. Oke, apa sih yang AFC kasih? Apa sih yang ini? Apa sih produknya? Coba kalau boleh lihat yang ke bawah juga. Siapa sih tim yang hari ini bersandar sama kalian? Nah, itu aja jawab dulu. Siapa sih hari ini tim-tim kalian yang lagi bersandar sama kalian? Nah, itu aja coba teman-teman. Lalu kira-kira apa yang kalian udah bikin tuh yang ke bawah? Ngerti ya teman-teman ya? Kalau kita AFC, bukan saya bilang jangan tanya-tanya, kita akan tetap maparkan apa yang kita akan bikin. Tapi saya juga mau bilang, teman-teman, coba kalian lihat ke bawah kalian. Kenapa kalian harus bertahan? Oke, lihat di keluarga kalian. Lalu lihat tim-tim kalian yang hari ini udah, maksudnya ngerti ya, Allah udah kasih jodohin sama tim-tim itu. Ayo, kalian sekarang, teman-teman, kalau saya balik pertanyaannya, kira-kira teman-teman, kalau hari ini, downline kalian, kira-kira dia terima kasih nggak sih join sama kalian? Kira-kira dia mau nggak sih contoh kalian? Nah, nggak usah ribet-ribet lah, contoh Nico lah, atau contoh Mike. Kira-kira downline kita ini, kita sendiri mau nggak kalau downline kita ini mencontoh kita? Waduh, kalau enggak kan, ngerti ya teman-teman ya? Karena saya yakin AFC ini pasti panjang teman-teman. Kenapa? Ya teman-teman tahu sendiri, kita ini tahun ke-8, jalan ke-9. Marketing plan tidak pernah ganti. Produk nggak pernah ngasal. Semua produk baik, nggak ada lah produk yang kurang baik, nggak ada. Contoh kalau Hikari dibanding Suba Utsu, anggap salesnya tidak sebagus Suba Utsu. Jelas, karena kalian secara sadar juga bahwa banyakkan kita menjelaskan ke customer juga Subarasi Utsukushi aja. Itu aja. Dan emang Hikari dibuat kan ada segmen khususnya kan, memang anak kebutuhan khusus. Saya pun di LOP ngomong kok, teman-teman kalau nggak ada kebutuhan khusus ya udah nggak usah minum. Gitu kan saya sendiri ngomong kok. Jadi produk yang dibuat udah terbaik, halal. Kita sistem udah ini. Teman-teman, kami nggak pernah zolim sama member. Nggak ada. Trip 15 November Anoreng tutup, kami percepat jadi 9 Oktober. Biar orang banyak nggak achieve rank. Kan nggak ada di AFC kayak begitu. Oh, promo berakhir tanggal 25 Maret, kita pendekin jadi 25 Februari biar banyak nggak achieve. Mana ada di sini aja orang nggak achieve, kita panjangin biar tambah achieve. Betul nggak teman-teman? Nggak ada yang kami zolim sama member. Alhamdulillah lah. Saya berani lah itu. Sampai tahun segini, kami nggak pernah zolim sama member. Potong bonus kalian semena-mena. Nggak pernah. Tidak bayar bonus kalian. Nggak pernah. Nggak ada. Kalian saksi lah di sini. Tidak ada satu orang pun yang kami pernah zolimi di perusahaan. Insya Allah mudah-mudahan sampai ke depan. Nah, itu yang kami jamin. Selain kami jamin, kami janji, kami udah buktiin. Tapi yang teman-teman yang paling harus tahu jawaban sesungguhnya adalah, apakah downline kalian, kira-kira kalian mau nggak kalau downline kalian ini maunya jadi kayak kalian? Kalau kalian rajin, rajinnya kayak kalian. Atau kalian males, malesnya kayak kalian. Mau atau enggak? Ya itu ya dulu jawab teman-teman. Nah itu yang saya takut teman-teman di bisnis apa. Karena bisnis ini agak jahat. Apa jahatnya bisnis ini? Ada. Saya nggak jujur aja. Apa jahatnya bisnis ini? Ketika mengubah nasibnya terlalu cepat. Apa tuh? Datang miskin, 1 tahun dia kaya tiba-tiba. Lupa diri. Lupa guys, saya di AFC, demi Allah.
Lebih banyak lihat orang lupa diri daripada lihat orang bersyukur. Lebih banyak lupa diri. Serius, saya jujur aja. Apa bukti lupa diri? Satu nih, saya kasih tahu. Saya nggak terlalu suka. Dan ini bukan rahasia umum. Teman-teman dulu susah, sekarang jadi samurai, tiba-tiba maaf ya. Nggak nyinggung siapa-siapa. Tiba-tiba beli mobil mewah. Saya jujur, saya nggak suka. Buat apa sih beli mobil mewah? Buat nunjukin lo sukses. Nggak apa-apa sih. Kok teman-teman ingat ya, ini kata Ustadz nih. Ini bukan kata saya. Bahwa di Islam itu kan segala yang paling penting adalah niatnya. Kita kalau mau tunjukin prestasi mau ria, ya jadi dosa. Mau nunjukin prestasi dengan niat mau aja, ya oke-oke aja. Ya itu yang saya tahu ya, teman-teman ya. Jadi kita di Muslim itu, Islam sangat jelas yang penting niatnya mau apa. Nggak selalu kan pamer itu jadi ria. Ada kok mau ngajak orang jadi bisnis, gitu. Nggak ada masalah, tergantung niat. Kalau nggak tanya Ustadz lah, kalau saya salah saya minta maaf. Cuma yang saya mau kasih tahu apa, kebanyakan mereka lupa diri yang kayak gitu. Rumah belum beli, cicil, riba, masih utang, udah beli. Ngapain? Nah itu yang kayak gitu-gitu. Saya ini, teman-teman di manajemen ya, saya yang paling sedih kalau lihat orang, mohon maaf, kira-kira ya, kalian kenal saya, Mike sama Ernest. Udah 7 tahun ya, kalian udah kenal saya mungkin 5-7 tahun. Nggak ada guys, kita lupa diri. Mana ada. Coba lihat member kita semua. Ya Allahu Akbar. Naik Shogun, lupa semuanya. Naik posisi A, lupa semuanya. Iya sulit loh. Di kami tuh mau ngasih tahu udah sulit. Pamer gitu. Mana ada mamer? Siapa di sini pernah lihat Pak Mike pos mobil? Pak Ernest pos mobil? Saya deh pos mobil, nggak pernah saya pos mobil saya. Nggak ada kami, satu pun yang gitu-gitu nggak ada loh yang kami ajarin loh. Jadi kami nggak mungkin tuh teman-teman. Nah itu yang saya mau kasih tahu ke teman. Jadi mungkin, nah ini juga mungkin ya teman-teman ya. Mungkin Allah belum kasih rezeki kita karena tahu kalau Allah kasih terlalu banyak malah bikin kita lupa sama dirinya. Mungkin lah, mungkin loh. Mungkin loh. Nah itu yang saya juga kadang mikir ya. Saya kemarin, halo? Ini nyambung nggak ya? Ya, nyambung panik, cuman wajahnya panik aja yang freeze. Suara terdengar. Oke. Itu yang ini saya mau bilang ke teman-teman, ini saya saksi ya. Jadi saya ada Oh, beliau terlempar lagi teman-teman sepertinya. Masya Allah ya teman-teman ya. Jujur Li tertampar-tampar malam hari. Halo. Nyambung lagi panik. Iya, silakan. Oh iya, saya tutup cepat. Itu ini saya saksi, saya berani sumpah demi Allah, saya nggak bohong. Bahwa saya baru-baru ini punya leader, ranknya lumayan, utangnya 2M. Minjem sama leader-leader banyak, nggak bayar, kabur. Teman-teman saya mau kasih tahu ya, dia punya utang segitu banyak, malah cicil mobil mewah. Serius deh. Nah disitulah saya baru tahu, mungkinlah Allah nggak kasih dia rezeki yang berlebihan. Karena mungkin kalau dikasih lebih, udah lupa sama Allah, malah jalan lebih buruk. Ngerti ya teman-teman ya? Itu yang bagi saya loh, bagi saya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya mau kasih tahu ya, saya bukan nabi atau saya juga bukan Allah yang berani menghakimi roh. Jangan gitu, nggak bisa. Tapi di kesempatan Zoom ini saya mau kasih tahu, teman-teman coba juga mungkin kalau kalian jadi Allah titipin rezeki, jangan terlalu berlebihan. Apa tuh bahasanya tuh? Gulu ya. Terlalu wah gitu loh teman-teman. Karena mungkin itu yang bikin Allah kayaknya nggak usah deh kasih lebih-lebih deh. Mungkin ya teman-teman. Karena ini saya saksi nih. Saya baru seminggu ini ngurusin dia utang sama orang. Banyak banget utangnya teman-teman. Aduh ya Allah. Gitu loh teman-teman. Maaf ya saya kepanjangan ya teman. Lihat jam. Waduh jam 9 nih. Aman-aman. Ya sama satu lagi Mbak. Please jangan riba. Please jangan riba. Itu juga saya alhamdulillah. Saya nggak pernah riba. Saya nggak suka, saya nggak pernah cicil apapun. Mau mobil, saya nggak pernah cicil. Bukan karena saya, lu kan mampu. Bukan teman-teman. Saya dari awal memang udah tahu riba itu sangat berdosa. Jadi kalau boleh teman-teman, kalau boleh hari ini, bener-bener jauhin riba. Riba adalah penghalang rezeki kita deh. Gak usah ngomong dosanya.
itu adalah yang halangin semua rezeki-rezeki kita. Sama satu lagi, di sini rata-rata wanita sih. Cuma kalau kalian laki-laki, kalian wajib menjaga burung tetap di kandangnya aja. Nggak boleh masuk kandang lain. Karena kejatuhan di leader MLM itu cuma dua tuh teman-teman kayak gitu. Satu, utang. Jadi dia income belum seberapa, udah utang sana-sini buat gaya hidup. Akhirnya hancur. Ya riba. Nomor dua adalah burung yang suka masuk kandang orang lain. Bukan masuk ke kandang yang seharusnya. Itu juga sangat menjauhi hal-hal yang rezeki-rezekian. Gitu ya teman-teman ya. Kalau riba apa aja, ustadz-ustadz lebih hebat lah. Tapi intinya yang berbunga dah. Kalau boleh nggak boleh ada. Kalau boleh teman-teman, kalau boleh. Kalau udah terlanjur, tanya sama ustadz deh gimana. Saya ada tuh di YouTube banyak kok. Ustadz Khalid, apa banyak kok. Kalau udah terlanjur gimana. Tapi saya mau kasih tahu teman-teman, saya adalah saksi. Karena saya kan orang yang melihat orang transformasi. Dari miskin ke kaya. Di AFC ini banyak teman-teman. Apa yang bikin jatuh? Ya ribanya itu. Makanya saya bilang teman-teman, jauhin sekali riba. Semampunya aja hidup. Aman. Gitu Mbak Mona. Masya Allah, tabarakallah ya, 2 jam ini daging semua benar-benar daging. Inginnya sih Pak seharian nih ngobrol sama Pak Niko, tapi kami paham betul begitu banyak yang Bapak harus lakukan. Iya Teman-teman, betul. iya udah lah burung udah berhenti lah, ini banyak banget tentang burung-burung, udah stop. Baik, oh oke, iya satu panik izin, ada banyak tadi teman-teman yang menyampaikan kalau boleh panik, mengingatkan ini kita Saint Maurice ya, ini kan lantai 19, jadi memang agak nggak mudah ya kalau kita ada kegiatan kemudian tidak ada tempat buat sholat. Mungkin Ngerti. izin ya Bapak untuk ke depan yang kecil-kecil aja ya, atau Iya, small-small gitu ya, seperti siap, itu. siap, siap, siap. Mudah-mudahan ya, thank you Panik. Baik teman-teman, sudah di akhir dari ujung acara kita malam hari ini. Boleh dong teman-teman tulis di kolom komen hal apa yang menurut teman-teman sangat-sangat menjadi insight buat malam hari ini. Silakan teman-teman tulis di kolom komen hal apa yang sangat menjadi insight dari obrolan dengan Panik di malam hari ini. Insya Allah ya. Kalau saya secara pribadi jujur nih Pak, I found another side of you, cie, pakai bahasa Jaksel ya, Cien. Ya, dan itu Masya Allah ya. Senangnya adalah berpadu padan dengan secara secara Panik memang kalau secara materialnya ya Bapak sudah benar-benar kan dari sejak kecil ya, sejak awal seperti apa gitu ya. Dan kemudian tadi beberapa sikap mental dan kemudian benar-benar pekerja keras, benar-benar tadi amanah kita merasakan betul dan ditambah dengan sekarang diwarnai lagi dengan Bapak lebih memahami hal-hal pointer-pointers yang uh, kita berada dalam koridornya. Masya Allah ya. Wow, banyak sekali nih teman-teman. Wah, boleh. Oh, doa mohon pengampunan, jangan berhenti, kesederhanaan, kerja keras, jauhi riba, syukur ya. Luar biasa. Dan ya setiap teman-teman sini dapat insight ya teman-teman ya. Berarti kira-kira nih Panik kayaknya oke juga ya kalau beberapa bulan ke depan kita ngadain acara kayak gini lagi. Gimana menurut Bapak? Siap, selalu dong. Support. Oke ya, Masya Allah ya. Iya, betul sekali. Oke, baik. Teman-teman, sahabat semua, sekali lagi terima kasih Pak Niko, Nicholas Rampisela tentang banyak hal tadi ya dan Bapak menuturkan dengan bahasa yang sangat sederhana. Ya, jadi ya itulah juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betapa sangat hebatnya, sangat tingginya ilmu Rasul, tetapi disederhanakan sehingga setiap kita bisa mengunyahnya dengan mudah gitu ya, nggak pakai bahasa-bahasa yang tinggi gitu ya, dan justru itu dan Panik juga mengajarkan kepada kami sebuah uswatun hasanah kalau saya bilang ya, eh, kita menjadi melihat Bapak sebagai contoh dan thank Amin ya you Allah. for Amin. being that. Terima kasih untuk menjadi seperti itu. Ya, tentang kejujuran, tentang kemudian semangat, tentang kesederhanaan, kemudian tentang kerja keras, tidak menjudging, ya, paham betul bagaimana Bapak juga harus mendamaikan kami ini anak beranak, cucu-cucu, kakak beradik, ya, yang mungkin yang sana begini, sini begono gitu ya, tapi dengan wisely dan terus tentu kita belajar bersama ya teman-teman. Dan ya banyak hikmah lah untuk malam hari ini. So sekali lagi kita tutup ya untuk uh,
pertemuan kita malam hari ini dengan kita sama-sama membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih, dan doa kafaratul majelis. Hanya kebaikan yang ada di pertemuan kita malam hari ini, dan insya Allah kita dipertemukan kembali dalam kondisi yang jauh Mbak lebih. Mona, Ya, dulu Mbak Mona. bagaimana Bu Ani? Suaranya terputus-putus. Iya, maaf, Oh, suaranya. insert pengumuman. Oh iya, boleh. Iya, Oke, insert silakan Ibu. pengumuman. Mm-mm. Iya, teman-teman, Pak Niko, terima kasih banyak untuk acara malam ini. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa bikin berkah. Sudah disampaikan sama Pak Niko. Jadi awal obrolan itu teman-teman ini tentang Zumba gitu ya. Saya agak Zumba banget awalnya. Tapi ternyata maksud Pak Niko bahwa pengen Pak Niko membantu teman-teman untuk bikin acara olahraga yang lebih Islami di mana Muslim dan Muslimah itu dipisah. Jadi untuk tanggal 18 April dimohon kehadirannya ya teman-teman untuk support biar Pak Niko nanti bisa mengusulkan ke manajemen nanti akan ada acara olahraga yang lebih Islami gitu ya. Nah, memang kemarin saya udah tanya ke Mas Angga, Pak Niko kan tiketnya udah penuh. Tapi saya bilang kalau memang nggak bisa beli lagi, kami tetap datang. Bisa, Eh, bisa, Mbak, Gimana bisa. caranya Aman, aman. nggak. Memang tujuannya bukan. Oh, sudah bisa lagi ya? Oke, Ya, aman. bisa, datang Baik, aja, Pak Niko datang itu aja. teman-teman ya dari obrolan tentang Zumba. Siap, siap. Oke. Baik, Mas Niko, Oke. terima kasih. Silakan Mbak Mona, saya kembalikan. Oke, terima kasih Bu Anis. Tadi juga teman-teman yang bertanya tentang gimana caranya untuk daftar di AFC Muslimpreneur. Tadi sudah kita kasih link, dan kalau tadi belum sempat melihat, teman-teman boleh tanya aja sama leadernya ya. Teman-teman insya Allah nanti bisa terhubung dengan Bu Anis atau dengan saya atau dengan teman-teman lain yang ada di AFC Muslimpreneur. Baik, kita tutup teman-teman untuk pertemuan malam hari ini. Thank you, Panik. Oh, foto bersama, Kak Mona. Foto, Foto foto bersama, bersama boleh oke. dibantu. Oke, kita Foto. kita tutup dulu Siapa kali yang ya mau Ibu. bisa foto? Iya, kita doa Oke, dulu ya, silakan. doa kafaratul majelis, baru kemudian kita berfoto bareng-bareng ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sekali lagi terima kasih. Yuk kita foto bareng, yang bisa buka kamera boleh dong di open kameranya, silakan. Ini yang akan foto siapa Bu Anis? Bisa dibantu? Kayaknya Mbak Mona deh, Wah, di sini Masya belum bisa. Allah. Aku. Oke, baik. Iya, saya dari HP sini. Baik, saya coba ya, teman-teman. Wow, ada 10 halaman loh. Oke. Oh, baru kelihatan nih Kak Indah Syam Charlie. Masya Allah, Kak Indah, terima kasih ya sudah kemarin ya DM Panik ya ketika apa namanya ketika waktu lagi umrah. Oke, halaman pertama. Oke, cheers. Masya Allah. Oke, sambung yang kedua karena teman-teman nggak tahu di halaman yang mana, senyum aja terus ya. Cheers. Oke, kemudian halaman ketiga. Masya Allah, senyum paling lebar. Oke, halaman keempat. Masya Allah. Yang kelima. Halaman keenam. Oke, halaman ketujuh. Masya Allah, banyak sekali ini. Halaman ke-8. Halaman ke-9. Oke, selesai. Thank you, teman-teman. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Makasih ya, kakak-kakak semua ya. Thank you. Terima kasih kakak-kakak semua.